Ya, datanglah ke sini untuk belajar. Tidak tahu. Feng Yu tercengang melihat pria itu pergi dengan dagu terangkat. Aku tidak menyinggungmu, kan? Aku hanya minta tempat. Kita masih teman sekelas. Apakah ini hal yang benar untuk dilakukan? Apa yang salah dengan orang-orang dari daratan? Apakah ini diskriminasi regional? Feng Yu tahu bahwa situasi ini baru berubah setelah milenium. Sebelum dan sesudah Hong Kong kembali ke Tiongkok, banyak warga Tiongkok daratan datang untuk bekerja di Hong Kong, dengan gaji lebih rendah tetapi produktivitas lebih tinggi. Sementara itu, para petinggi Hong Kong sering membangun pabrik di Tiongkok daratan, terutama di Dongguan, kota yang dikenal sebagai kota pabrik kelas dunia. Hal ini juga menyebabkan tingkat pengangguran penduduk Hong Kong melonjak, yang memengaruhi kehidupan banyak warga Hong Kong. Namun, alih-alih merenungkan diri, mereka justru menyalahkan penduduk daratan karena merampas pekerjaan mereka. Kalau memang Anda mampu, kenapa tidak bisa dapat gaji besar? Tidak ada kota besar yang dapat diam, termasuk kota paling makmur di dunia, New York, yang juga memiliki sejumlah besar orang luar dan orang asing. Sebenarnya, tanpa dukungan dari Tiongkok daratan, bagaimana mungkin kota sebesar Hong Kong bisa menjadi begitu makmur? Nantinya, ketika Hong Kong mengalami krisis ekonomi, kota itu pasti akan runtuh tanpa dukungan dari Tiongkok daratan. Saat itulah penduduk Hong Kong mulai menghadapi kenyataan dan terus bekerja keras. Kebanyakan orang yang cakap pergi bekerja di daratan, dan mereka menemukan bahwa daratan jauh dari apa yang mereka bayangkan, dan bahkan ada lebih banyak peluang daripada di Hong Kong. Feng Yu menggelengkan kepalanya dan terus mencari dengan membabi buta. Jika masih tidak menemukannya, ia akan menelepon Fu Guangwei. Beberapa kali berturut-turut, pihak lain enggan berkomunikasi dengan Feng Yu begitu mendengar aksennya. Feng Yu terpaksa meminta petunjuk arah dalam bahasa Inggris dan akhirnya menemukan tempatnya. Dr. Smith, saya Feng Yu, mahasiswa pertukaran dari Universitas Jingcheng di Tiongkok daratan. Saya tidak tahu di mana setiap kelas diadakan, kata Feng Yu canggung. Sial, Fu Guangzheng sangat tidak bisa diandalkan. Ini juga salah saya karena tidak memeriksa jadwal kemarin. Yang ada hanya waktu dan mata kuliah, bukan di mana kelas diadakan. Apakah kamu Feng Yu? Kamu seharusnya ada di kelas jam segini. Ini jadwal lengkap jurusanmu, kata Dr. Smith dengan nada kesal. Saat saya melapor kemarin, tidak seorang pun memberi saya jadwal terperinci. Feng Yu menjelaskan. Ayo kita ke kelas dulu, dan kita bicarakan ini nanti. Dr. Smith adalah dosen eksternal di sekolah bisnis tersebut. Ia meraih gelar doktor ekonomi dari Universitas Oxford di Inggris. Ia berasal dari Hong Kong, tetapi ia suka dipanggil dengan nama Inggrisnya. Papan nama di mejanya juga bertuliskan nama Inggrisnya. Dia benar-benar tidak menyukai Feng Yu. Datang dari tempat terbelakang di daratan untuk belajar di Universitas Hong Kong adalah kesempatan yang sangat bagus, tetapi dia tidak tahu bagaimana memanfaatkannya. Saya penasaran akan jadi apa Hong Kong setelah kembali ke daratan. Lihatlah kualitas orang-orang daratan ini. Mereka tidak punya jadwal yang detail. Kenapa mereka tidak memintanya kemarin? Syukurlah ada kebijakan satu negara, dua sistem, kalau tidak, Hong Kong pasti hancur. Merasa guru sekolah bisnis ini tampaknya tidak memberikan kesan yang baik, Feng Yu pergi tanpa peduli. Jika Smith tidak menyuruh Feng Yu untuk masuk kelas dulu, Feng Yu pasti akan berpikir bahwa ia adalah guru yang bertanggung jawab. Ia ingin sekali bertanya apa maksud tatapan meremehkan itu. Ketika ia sampai di ruang kelas, jam pelajaran pertama sudah berakhir, jadi Feng Yu langsung pergi ke jam pelajaran kedua. Ia melihat kursi kosong di belakang, jadi ia menghampiri dan duduk. Teman sekelas, namaku Feng Yu. Bisakah kamu memberitahuku di mana guru berhenti? Feng Yu bertanya kepada teman sekelas di sebelahnya. Apakah kamu dari daratan? Feng Yu mengerutkan kening jadi. Ada apa? Mahasiswa pertukaran? Mahasiswa pertukaran. Oh. Setelah mengatakan itu, teman sekelasnya mengemasi barang-barangnya dan pindah ke tempat duduk di sebelahnya. Astaga, ini benar-benar menyebalkan. Apa salahnya aku dari Tiongkok daratan? Apa salahku sampai memprovokasimu? Kamu tidak akan berhenti mendiskriminasi, kan? Feng Yu juga marah dan segera mengambil buku pelajarannya sendiri dan pindah ke sebelah teman sekelasnya. Menjauhlah dariku. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Feng Yu mengangkat alisnya. Apa? Kau masih mau berkelahi? Aku 175 cm, dan dia kurang dari 175 cm, kurus kering seperti ayam. Apa kau takut padaku? Kalian orang daratan kualitasnya jelek banget. Sama kayak cowok yang kutemui 2 hari lalu, gak modis banget. Sambil bilang begitu, dia mengangkat rambutnya. Ya ampun. Apa salahnya rambut pendek? Apa salahnya potongan rambut cepak? Norak nggak sih? Apa rambut panjang seperti kalian modis? Omong kosong apa ini? Aku nggak bisa keren kalau rambut pendek. Siapa yang kau katakan kualitasnya buruk? Kata Feng Yu dengan marah. Aku sedang berbicara tentangmu, Dalu Chan. Daratan utama bisa? Feng Yu marah. Kata-kata ini sangat menghina. Setelah Feng Yu berdiri,
Banyak teman sekelas di sekitarnya ikut berdiri, tetapi mereka semua mendukung si ayam kecil. Sepertinya mereka semua meremehkan orang daratan, atau meremehkan daratan. Minta maaf, kata Feng Yu dingin. Bagaimana kalau aku tidak? Ayam kecil itu mengangkat dagunya dan berjinjit, berusaha menatap Feng Yu setinggi matanya. Kau pikir aku kurang ajar? Baiklah, ku beritahu saja hari ini bahwa orang yang kurang ajar tidak pernah bertengkar. Mereka biasanya hanya berkelahi. Setelah berkata begitu, Feng Yu menendang ayam kecil itu hingga jatuh ke tanah, lalu menerkamnya dan meninju wajahnya 2 kali. Semua orang ketakutan. Baru setelah ayam kecil itu memegang kepalanya dan memohon ampun, Feng Yu ditarik kembali oleh siswa lain. Melihat ekspresi pengecut para siswa ini, jelas mereka tidak berani melawan. Feng Yu hanya bisa menghela napas, berharap Wen Dongjun ada di sini. Ketika orang itu mulai berkelahi, dia akan mendesak dengan keras, dan bahkan 3 atau 5 siswa ini pun tidak akan mampu menghentikannya. Dia pasti akan menghajar habis-habisan ayam kecil itu. Jika orang-orang ini berani mencari seseorang sepulang sekolah, Feng Yu tidak percaya keluarga Fu tidak bisa menangani masalah sekecil itu. Jika semuanya gagal, ia akan menyewa 2 pengawal dan mengajari mereka seperti yang mereka lakukan di TV kalau ada yang menindasku. Bantu aku menghajarnya. Kalau aku mau menindas seseorang, bantu aku menghajarnya juga. Lepaskan tanganmu dan minggir. Kalau aku mendengar orang berkata seperti Daluchan lagi, jangan salahkan aku karena mematahkan kakinya. Kata Feng Yu dengan nada bengis. Berani-beraninya kau memukulku. Aku akan lapor ke dekan dan kau akan dipulangkan ke daratan. Tunggu saja. Si ayam kecil bersembunyi di balik kerumunan dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Ia tak pernah menyangka bocah daratan ini berani menyerang, di depan begitu banyak teman sekelasnya. Ia juga diam-diam kesal karena teman-teman sekelasnya tidak bisa diandalkan, memintanya untuk membela mereka, lalu ia dipukuli, dan tak seorang pun menolongnya. Dengan begitu banyak orang yang berkelahi, mereka takut pada bocah daratan? Kau mau pergi? Biar dekan fakultas yang menilai apakah mahasiswa sepertimu yang mendiskriminasi orang daratan masih cocok kuliah di Universitas Hong Kong. Feng Yu melirik ayam kecil itu. Dengan kualitasmu, kau masih mau bicara soal kualitas denganku? Bel berbunyi dan semua orang duduk. Si ayam kecil masih memelototi Feng Yu dengan marah. Sementara Feng Yu duduk di kursinya dengan acuh tak acuh dan memberinya tatapan provokatif. Setelah beberapa saat, guru itu masuk dan melanjutkan mengajar para siswa. Dengan suara dentang, Feng Yu melihat sebuah cangkir air pecah di bawah kakinya. Siswa, tolong berdiri. Kamu berisik sekali di kelas. Apa kamu tidak tahu kalau itu akan mengganggu kelas? Guru di atas panggung memelototi Feng Yu. Apa-apaan ini? Cewek kecil ini sedang mempermainkanku? Guru, maksudmu aku? Bukan aku yang melempar cangkir itu, tapi dia. Kalau tidak percaya, silakan lihat saja. Ada label namanya di dasar cangkir itu. Feng Yu memandang ayam kecil itu dengan jijik. Wang Mingji, dia benar-benar disebut ayam. Tapi dengan kecerdasan seperti itu, aku jadi penasaran bagaimana dia bisa masuk Universitas Hong Kong. Wang Mingji tercengang. Ia tahu guru itu benci murid-muridnya terlalu berisik di kelas, mengganggu pelajaran, dan ingin menipu Feng Yu. Tapi seharusnya ia tidak memecahkan cangkirnya sendiri, apalagi menuliskan namanya di dasar cangkir itu. Wang Mingji, kamu nggak tahu aturan kelas? Kalau kamu melakukannya lagi, kamu akan dikeluarkan dari kelasku. Wang Mingji kini seperti burung puyuh, menciutkan lehernya dan tak berani berkata sepatah kata pun. Kebenciannya pada Feng Yu semakin dalam. Semua ini gara-gara bocah daratan ini. Ia telah menjadi bahan tertawaan teman-teman sekelasnya. Ia akan membalas dendam. Setelah beberapa saat, guru itu mengajukan pertanyaan, melirik ke sekeliling kelas, dan menunjuk ke arah ayam kecil Wang Mingji. Jawab pertanyaan ini. Hah? Wang Mingji tertegun. Ia sedang memikirkan cara membalas dendam dan sama sekali tidak memperhatikan pelajaran, apalagi apa yang ditanyakan guru. Kamu bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan sesederhana itu? Kurasa uang yang orang tuamu habiskan untuk pendidikanmu sia-sia. Teman sekelas, bisakah kamu menjawabnya? Guru itu menunjuk Feng Yu. Feng Yu berdiri dan menjawab dengan lantang, metode penelitian komoditas bervariasi tergantung pada topik spesifik yang diteliti. Ini termasuk eksperimen ilmiah, analisis komparatif, survei sosial, dan sebagainya. Untuk jenis komoditas ini, saya lebih suka analisis komparatif. Hebat! Mahasiswa ini mahasiswa pertukaran pelajar dari Tiongkok daratan, kan? Lihat betapa seriusnya mahasiswa lain mengikuti kelas dan sungguh-sungguh belajar. Lalu lihat dirimu, kesenjangannya sangat besar. Dosen lain bilang mahasiswa Tiongkok daratan punya kemampuan belajar yang luar biasa. Awalnya aku tidak percaya, tapi sekarang aku percaya. Untung kamu tidak pergi ke Tiongkok daratan sebagai mahasiswa pertukaran pelajar, kalau tidak, kamu pasti akan mempermalukan Universitas Hong Kong. Beberapa siswa menatap Feng Yu dengan heran. Ini bahkan bukan bagian dari kelas, dan orang daratan ini benar-benar tahu tentang ini? Mungkinkah benar,
Seperti yang dikatakan guru itu, bahwa siswa daratan belajar lebih giat daripada mereka, beberapa siswa, seperti Wang Mingji, menganggap Feng Yu terlalu sombong. Sekalipun tahu jawabannya, sebaiknya beritahu guru kalau tidak tahu. Sepulang sekolah pada siang hari, Feng Yu mengemasi barang-barangnya dan sengaja berhenti ketika dia melewati Wang Mingji. Apa yang akan kau lakukan? Kukatakan padamu, jika kau berani melakukannya lagi, aku akan benar-benar melaporkannya kepada dekan. Ancam Wang Mingji dengan tegas. Feng Yu tersenyum sinis. Jaga mulutmu mulai sekarang. Orang cakap yang pamer disebut hebat, sedangkan orang tidak kompeten yang pamer disebut bodoh. Kau, siapa yang kau sebut idiot? Meskipun dia tidak begitu mengerti apa yang dikatakan Feng Yu, dia bisa tahu dari ekspresinya bahwa itu jelas bukan hal yang baik untuk dikatakan. Ada apa denganmu? Wang Mingji tidak berani mengatakan sepatah kata pun sampai Feng Yu meninggalkan kelas. Kebencian Feng Yu terhadap Wang Mingji semakin dalam. Munculnya orang-orang seperti ini adalah alasan utama lambatnya perkembangan Hong Kong selanjutnya. Mereka tidak kompeten, tetapi masing-masing dari mereka cukup arogan, memandang rendah semua orang. Jika mereka benar-benar berkelahi, mereka bahkan tidak akan sebanding dengannya. Kemungkinan besar, ia ditakdirkan menjadi pegawai rendahan seumur hidupnya. Feng Yu tidak berencana menghadiri kelas sore ini. Kelas ini hanya membahas dasar-dasar teori, yang tidak diminatinya. Kelas pagi telah membuktikan bahwa dasar-dasar teori di Tiongkok Daratan dan Hong Kong serupa. Ia memutuskan untuk memilih kelas yang lebih penting untuk diikuti lain kali. Saat ia berjalan memasuki tempat parkir, ia melihat anak ayam kecil itu masuk ke dalam Toyota bututnya. Anak daratan, apa kau sanggup menyetir? Feng Yu melambaikan tangan, dan pengemudi Lao Chen menghampiri Feng Yu dengan Mercedes-Benz, keluar, dan membukakan pintu untuknya. Ayam kecil itu terkejut. Anak dari daratan itu, bagaimana mungkin dia bisa membeli Mercedes-Benz? Tanyanya. Ia melihat Toyota bekas miliknya. Selisihnya terlalu besar. Ini mustahil. Bukankah orang-orang di Tiongkok Daratan seharusnya miskin? Bagaimana mungkin mereka mampu membeli Mercedes? Dan bahkan menyewa sopir? Itu tidak benar. Jam tangan yang dikenakan pria Tiongkok Daratan itu jelas murahan. Ini tidak normal. Dia tahu Feng Yu memakai jam tangan mekanik merek Shanghai karena kebiasaan. Jam itu sangat akurat, dan dia hanya perlu memeriksa waktu. Apakah perlu menggantinya dengan jam tangan emas bertabur berlian? Orang kaya sejati tidak pernah mengandalkan barang-barang seperti itu untuk pamer. Wang Mingji mengerutkan kening. Bocah daratan ini sepertinya sulit diganggu. Haruskah dia tetap membalas dendam? Atau lebih tepatnya, bagaimana caranya? Feng Yu baru saja hendak mencari tempat makan ketika dia menerima telepon dari Fu Guangwei kakak Feng. Ayahku memintaku untuk mengundangmu ke rumahku untuk makan siang. Ayahnya, Fu Rongbing, putra ketiga keluarga Fu? Kenapa dia mentraktirku makan? Kurasa kami tidak punya banyak kesamaan. Kalau Fu Rongqi mentraktirku makan, Feng Yu pasti akan menganggapnya biasa saja. Lagi pula, mereka berdua punya banyak hal untuk dibicarakan di bidang keuangan. Perjamuan formal biasanya berupa makan malam, dan makan siang biasanya merupakan jamuan kerja. Feng Yu merasa jamuan ini agak aneh. Tunggu, Fu Menging itu sepertinya putri Fu Rongbing. Sial, mungkinkah Fu Menging meminta ayahnya untuk memotong-motongku? Atau apakah Fu Rongbing berpikir Feng Yu tahu tentang skandal keluarganya dan ingin membunuhnya untuk membungkamnya? Feng Yu selalu merasa bahwa ini adalah perjamuan Hongmen. Namun, ia tak bisa menolak. Meskipun mereka pernah berselisih di masa lalu, mereka telah membicarakan dan menyelesaikannya. Keluarga Fu kini bekerja sama dengan Feng Yu di banyak bidang, terutama karena sebagian besar talenta manajemen yang dikirim Fu Guangzheng ke daratan berasal dari keluarga Fu, yang berarti mereka telah banyak membantu Feng Yu. Jika mereka tidak mengundang Feng Yu ketika dia datang, itu akan menjadi kesalahan mereka. Jika mereka mengundangnya dan Feng Yu tidak pergi, sepertinya Feng Yu masih menyimpan dendam, dan tujuannya untuk mengikat keluarga Fu dengan kereta perangnya di masa depan tidak akan mudah tercapai. Di Hong Kong, etiketnya agak kebarat-baratan. Saat menghadiri jamuan makan, memberikan hadiah kecil yang mudah dikonsumsi, seperti anggur atau cerutu, merupakan hal yang umum. Namun, keranjang buah jelas bukan salah satunya. Di sini, keranjang buah umumnya diberikan kepada pasien. Feng Yu juga mengikuti dan membeli sebotol lator. Keluarga Fu memang salah satu keluarga terkaya di Hong Kong. Keempat bersaudara ini tinggal di rumah mewah di Mid-Levels, yang luasnya mencapai 100 meter persegi. Konon, Feng Shui-nya juga sangat bagus, tetapi Feng Yu tidak yakin akan hal itu. Saat mobil Feng Yu memasuki kompleks Villa Fu Rongbing diberitahu oleh para pelayannya dan keluar untuk menyambut Feng Yu. Sang bos mengatakan kepadanya bahwa meskipun Feng Yu tidak terlalu menonjol, kekayaannya yang sebenarnya sungguh mengerikan. Bahkan di permukaan, Feng Yu seharusnya menjadi orang terkaya di daratan. Terlebih lagi, Feng Yu telah diterima oleh Tuan Deng, jadi statusnya menjadi lebih luar biasa. Bahkan Fu Rongqi pun bersikap sopan kepada Feng Yu, apalagi Fu Rongbing.
Bisnisnya kurang lebih sama dengan Fu Rongjin. Dengan kekayaan bersih lebih dari 1 miliar dolar Hong Kong, kekayaannya tidak setinggi Feng Yu di permukaan. Bagaimana mungkin dia berpura-pura? Setelah turun dari mobil, Feng Yu sedikit terkejut melihat anggota keluarga Fu menunggunya di pintu. Sepertinya ini bukan perjamuan Hongmen. Mustahil kedua istri Fu Rongbing ada di perjamuan Hongmen, kan? Dalam keluarga besar seperti Hong Kong, banyak orang memiliki lebih dari satu istri. Meskipun beberapa tidak memiliki status resmi, status tersebut tetap sama di rumah. Misalnya, Ibu Fu Menging adalah istri kedua Fu Rongbing. Kenapa paman ketiga Fu berdiri di pintu? Semuanya, jangan terlalu sopan, kata Feng Yu munafik. Dalam perjalanannya ke sana, ia masih memikirkan bagaimana ia akan menghadapi paman ketiga Fu jika Fu Rongbing berani bersikap arogan. Hai, karena keponakan Feng baru pertama kali berkunjung ke rumah kita, bagaimana mungkin aku tidak menyambutnya? Perkenalkan, ini istriku dan ini putriku, Fu Menging. Fu Rongbing memperkenalkan mereka satu persatu. Keponakan? Feng Yu mengangkat sebelah alisnya. Kedua keluarga kami tidak dekat, jadi kenapa dia dipanggil keponakan? Tapi setelah dipikir-pikir, hanya itu cara yang tepat untuk memanggilnya. Memanggilnya Feng Yu terlalu jauh, memanggilnya Feng kecil terlalu tidak sopan, dan memanggilnya Tuan Feng bahkan lebih jauh lagi. Hanya dari sudut pandang Fu Guangzheng dia bisa memanggilnya keponakan, yang terasa lebih akrab. Semua orang menyapa Feng Yu dengan senyuman, kecuali Fu Menging yang melotot tajam ke arah Feng Yu. Ini semua salah pria sialan itu. Kalau tidak, bagaimana keluarganya bisa tahu kalau dia sebenarnya lesbian? Sekarang, semua orang di keluarga tahu, termasuk adik pamannya, yang menelepon untuk menanyakan apakah dia lesbian dan bahkan ingin mengenalkannya pada pacar. Terutama Fu Guangwei, si tukang ngomong itu. Dia tidak hanya bergosip di depan keluarga, dia bahkan mendorong ayahnya untuk mentraktir Feng Yu di jamuan makan. Apa bagusnya Feng Yu? Kenapa dia harus mentraktirnya? Bukankah ini hanya kerja sama bisnis dengan keluargaku? Lebih dekat ke rumah paman keempat. Kenapa kita harus buru-buru mentraktirnya makan? Lagi pula, bukankah dia bilang pernah menipu paman keempat sebelumnya? Bagaimana mungkin keluarga Fu kita tidak menghukumnya? Melihat tatapan penuh kebencian Fu Menging, Feng Yu menoleh sambil tersenyum. Oh, ini Suster Menging, kan? Dia terlihat jauh lebih cantik hari ini daripada terakhir kali aku melihatnya. Fu Menging memelototi Feng Yu. Kalau saja mereka tidak di depan orang tua mereka, Feng Yu pasti sudah membentaknya. Siapa adikmu? Apa kau kenal dia? Apa kau bilang aku tidak cantik waktu itu? Namun saat ini, ia masih harus berkata, terima kasih, saudara Feng Yu, atas pujiannya. Cepat masuk. Sambil berbicara, Fu Menging mengulurkan tangan untuk mengambil anggur merah dari tangan Feng Yu. HMPH, kalau kau lepaskan, aku akan menarik tanganku kembali dan membiarkan anggur merah yang kau bawa pecah di depan pintu rumahku. Kita lihat saja apa kau malu. Bagaimana mungkin trik seperti itu bisa menipu Feng Yu? Feng Yu mengabaikan uluran tangan Fu Menging dan berbalik untuk menyerahkan anggur merah kepada Fu Guangwei. Aku tidak pandai memilih hadiah. Jadi aku membeli sebotol anggur merah dari tahun yang bagus. Keponakan, kamu boleh datang kapanpun kamu mau. Kamu tidak perlu membawa hadiah apapun. Cepat masuk. Makanannya sudah siap. Fu Rongbing minggir untuk mempersilakan Feng Yu masuk. Fu Menging menarik tangannya karena malu. Sialan, Feng Yu ini benar-benar menyebalkan. Saat melihatku mengulurkan tangan, dia malah menyerahkan anggur merah itu kepada Fu Guangwei. Apa dia memperlakukanku seolah aku tidak ada? Yang lebih menyebalkan lagi adalah Fu Guangwei memberikan anggur merah itu kepadanya, karena ia anak bungsu di keluarga. Ia ingin membuang anggur merah itu, tetapi ia tidak bisa. Ini adalah botol yang ia terima dari kakaknya. Jika pecah di tangannya, ibunya tidak akan bisa melindunginya. Terlebih lagi, ibunya adalah anak bungsu. Dan karena ia anak perempuan satu-satunya, bibinya memperlakukannya dan putrinya dengan baik. Di Hong Kong, dalam keluarga dengan anak laki-laki, anak perempuan umumnya tidak mendapatkan bagian harta warisan, atau hanya mendapatkan porsi yang sangat kecil. Namun, jika ia mempermalukan Fu Guangwei, maka akan sulit untuk mengatakannya. Bibinya akan memukulinya dan ibunya tidak akan bisa menghentikannya. Wah, rumah Fu Rongbing didekorasi dengan sangat apik. Furnitur antiknya memberikan nuansa klasik. Nanti saya tanyakan pada dekoratornya. Villa di Liangang bisa direnovasi dengan gaya ini. Pasti akan menarik minat orang kaya yang mungkin terlalu kaya tapi ingin terlihat berbudaya. Rumah Paman Fu sangat indah, puji Feng Yu. Hahaha, furnitur-furnitur ini antik. Aku menghabiskan banyak uang untuk membelinya dari luar negeri. Beberapa di antaranya juga dibeli Guangzheng dari Tiongkok daratan. Aku suka sekali. Siapapun pasti akan senang jika seleranya dipuji. Feng Yu agak terkejut. Ya ampun, ini bukan tiruan, ini barang antik asli. Astaga, furnitur ini saja pasti mahal sekali, kan? Jadi, vas-vas dira itu pasti juga barang antik, kan? Keponakan, duduklah di sini,
Pamanmu akan mengobrol denganmu. Fu Rongbing meminta Feng Yu untuk duduk di sebelahnya, tetapi menempatkan Fu Menging di sebelah Feng Yu. Feng Yu tertegun sejenak. Mengapa pengaturan tempat duduknya begitu aneh? Keponakan, apakah orang tuamu baik-baik saja di rumah? Fu Rongbing bertanya dengan khawatir. Mereka sehat-sehat saja. Kakak iparku membuka rumah sakit. Feng Yu agak bingung. Ia bertanya tentang orang tuanya. Apa kau benar-benar menganggapku keponakanmu? Saya dengar dari Guangzheng bahwa keponakan Anda baru-baru ini berbisnis farmasi. Apa? Apakah Fu Rongbing tertarik dengan bisnis farmasi? Feng Yu mengangguk. Ya, aku membantu kampung halamanku dengan menyumbangkan uang dan tenaga. Usahaku tidak terlalu sukses, dan keuntungannya tidak sebesar bisnis supermarket Paman Fu. Tapi tetap menghasilkan uang, kan? Selama bisnis bisa menghasilkan uang secara normal, itu namanya sukses. Apa hobimu, keponakan? Apa yang kamu suka lakukan untuk bersenang-senang? Tanda tanya besar muncul di dahi Feng Yu. Jika seorang pengusaha menanyakan pertanyaan ini kepada seorang pejabat, ia mungkin ingin menyuapnya. Jika seorang tetua bertanya kepada teman keluarga yang lebih muda, ia mungkin akan khawatir. Namun, semua pertanyaan itu tidak dapat menjelaskan situasi saat ini. Tidak ada yang saya suka. Saya hanya suka menghasilkan uang. Saya ingin pensiun dengan tenang di usia 30 tahun dan berkeliling dunia bersama orang tua saya. Saya mengatakan ini, dan lihat bagaimana tanggapan Anda. Vulgar. Gumam Fu Menging lirih. Fu Rongbing memelototi putrinya dan terus menatap Feng Yu sambil tersenyum. Keponakanku ambisius dan berbakti. Tidak seperti Guang Wei, dia hanya tahu meminta uang setiap hari dan tidak pernah melakukan sesuatu yang serius. Fu Rongbing ingin aku menjaga Fu Guang Wei? Itukah tujuan makan malam hari ini? Ayah, aku tidak seperti yang ayah katakan. Kenapa aku tidak boleh berbisnis? Aku berbisnis barang antik dengan saudara Guangzheng. Bukankah itu juga bisnis yang sah? Fu Guangwei membela diri. Bisakah kau bandingkan dengan Guangzheng? Industri Guangzheng hampir menyamai nilai pasar perusahaan ayahmu. Dia jual beli barang antik, dan kau telah ditipu. Berapa banyak uang tambahan yang kuhabiskan karena kesalahanmu? Gerutu Fu Rongbing. Setiap orang terkadang membuat kesalahan. Bukankah kamu menghabiskan banyak uang ekstra saat itu? Gumam Fu Guangwei. Uang itu semua hasil kerjaku, bukan pemberian kakekmu. Bagaimana denganmu? Apa kau pernah menghasilkan uang? Jangan pikir aku tidak tahu kalau uang saku yang kuberikan pada ibumu setiap bulan semuanya kau hamburkan. Kalau kau memang berambisi, aku tidak memintamu untuk sebaik keponakan Feng. Kau juga tidak perlu membandingkan dirimu dengan saudara-saudaramu. Lakukan saja bisnis yang serius dan tunjukkan padaku. Fu Rongbing belum pernah melihat orang semuda itu mengumpulkan kekayaan sebesar itu sendirian. Bahkan Li Ka-shing pun masih bekerja sebagai buruh ketika ia seusia Feng Yu. Bill Gates, taipan sistem komputer yang muncul di AS dalam 2 tahun terakhir, memang mendapat dukungan dari keluarga, tetapi di usia Feng Yu, ia masih jauh tertinggal. Meskipun Bill Gates sekarang sangat kaya, keluarga Fu merasa masa depan Feng Yu masih belum pasti. Ada kemungkinan besar ia akan melampaui banyak orang hebat dalam daftar Forbes dan mencapai puncak. Sekalipun tidak, ia akan tetap menempati peringkat yang sangat tinggi di sana. Jadi sekarang, ketika keluarga Fu mendidik anak-anak mereka, Feng Yu menjadi patokan. Fu Guangzheng dan generasinya, kecuali Fu Guangzheng yang telah banyak bekerja sama dengan Feng Yu, agak tak berdaya. Feng Yu menggosok hidungnya dan tetap diam. Ia tak sengaja menjadi anak orang lain yang disebutkan Fu Rongbing. Wei Zai, apa arti tatapan matamu yang sendu itu? Kau ditakdirkan untuk hidup dalam bayang-bayangku seumur hidupmu. Kau ingin melampauku dalam hal aset? Kalau kau punya nyali, kau juga bisa terlahir kembali. Huhuhuhuhu. Melihat Fu Guangwei terdiam, kemarahan di wajah Fu Rongbing langsung sirna, dan dia menatap Feng Yu sambil tersenyum lagi. Keponakan. Kapan kamu berencana menikah? Feng Yu segera meneguk air untuk menenangkan diri, tetapi ia hampir tersedak sepotong daging sapi. Apa kita sudah sedekat itu? Kapan aku menikah? Apa kau punya hak untuk bertanya? Paman Fu, aku belum merencanakan itu. Fu Rongbing mendesak. Keponakan, apakah kamu belum punya pacar? Aku sudah punya satu. Feng Yu menundukkan kepalanya untuk makan, sama sekali tidak berbicara lagi. Kedengarannya Fu Rongbing masih berusaha menjadi mak comblang. Feng Yu langsung menatap Fu Menging dengan waspada. Mungkinkah ini rencana keluarga mereka? Tapi itu mustahil. Seharusnya mereka tahu kalau Feng Yu tahu Fu Menging itu lesbian. Bukankah merepotkan kalau melakukan ini? Tunggu, mengapa Fu Rongbing membawa 2 istrinya hari ini? Mustahil? Feng Yu tiba-tiba menatap Fu Menging dan melihat mata Fu Menging terbuka lebar, seolah-olah dia mengerti sesuatu. Sial, Fu Rongbing tidak boleh bertanya lagi padaku. Kamu sudah punya pacar. Apa kamu tidak keberatan punya pacar lagi? Untungnya, Fu Rongbing tidak menanyakan pertanyaan itu, yang membuat Feng Yu merasa lega. Melihat Feng Yu menundukkan kepala untuk makan, tanpa minat mengobrol,
Ia pun menundukkan kepala untuk makan, tetapi tatapannya selalu tertuju pada Feng Yu, seolah penuh harapan. Setelah makan malam yang canggung itu, Feng Yu ingin segera pergi. Ia menolak ajakan Fu Rongbing untuk minum teh, dengan alasan ada hal lain yang harus dilakukan. Menging, pergilah ganti baju dan antarkan keponakan Feng pergi. Fu Rongbing menatap putrinya. Ayah, aku sakit kepala. Fu Menging tiba-tiba meletakkan satu tangan di dahinya. Feng Yu melirik Fu Menging dengan jijik. Ayah sakit kepala, tapi cemberutmu tidak muncul? Aktingnya nol, ulasannya buruk. Sakit kepala? Kamu sakit? Oh, aku ada urusan, dan Guang Wei juga akan ada urusan sebentar lagi. Keponakan Feng, bisakah kamu mengantar Menging ke rumah sakit? Fu Rongbing tampak sangat sibuk. Sial, jika ini bukan upaya perjodohan, berarti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Astaga, apa kau bisa menemukan alasan yang masuk akal? Bahkan jika keluargamu sedang dalam masalah, apa kau punya pembantu rumah tangga? Apa kau punya sopir? Yang terpenting, keluarga kaya mana di Hong Kong yang tidak punya dokter pribadi? Perlu ke rumah sakit? Tinggal telepon, dokter akan datang ke rumah Anda dengan membawa peralatan pemeriksaan. Alasan Anda mungkin lebih mengada-ada, ya? Namun ketika dia berbalik dan melihat mata Fu Menging, Feng Yu tiba-tiba berubah pikiran, mengangguk dan berkata, baiklah, ini hanya untuk perjalanan. Menging, kenapa kau masih berdiri di sana? Keponakan Feng sedang menunggumu. Bagaimana kalau kau naik ke atas dan berganti pakaian? Fu Rongbing sangat gembira. Ia bertanya kepada seorang dokter, yang mengatakan bahwa jika seorang gadis muda menjadi lesbian, hal itu mungkin disebabkan oleh pengaruh eksternal selama masa pubertas, yang menyebabkan perubahan psikologis. Namun, mungkin juga ia hanya penasaran atau sekadar bersenang-senang. Ia menyarankan untuk memperkenalkan gadis itu kepada seorang pria muda dengan kondisi yang baik untuk menguji apakah ia hanya penasaran atau benar-benar seorang lesbian. Dalam catatan medis terdahulu, ada beberapa kasus lesbian yang orientasi seksualnya diubah oleh laki-laki tampan. Bahkan ada yang sampai menikah dan punya anak. Jika dia ingin memastikan diagnosis dengan metode lain, itu tidak hanya akan merepotkan, tetapi dia juga harus memberitahu dokter keluarga bahwa gadis yang dibicarakannya adalah putrinya. Maka ia pun terpikir saran dokter carilah pria tampan dengan kondisi prima. Ia memikirkannya berulang kali, tetapi tak kunjung menemukan pria yang cocok. Saat itu, Fu Guangwei tiba-tiba berkata, Feng Yu memang cocok. Dia tampan, berpengetahuan luas, sukses dalam karirnya, dan usianya tepat untuk Menging. Yang terpenting, jika Feng Yu dan Menging benar-benar bersama, itu akan menjadi hal yang luar biasa bagi keluarga mereka, dan bahkan bagi seluruh keluarga Fu. Itulah sebabnya Fu Rongbing berusaha keras untuk menjodohkan Feng Yu dengan putrinya hari ini. Ia bahkan berpikir dalam hatinya, bahkan jika putrinya menjadi anak-anak, itu akan jauh lebih baik daripada menjadi lesbian. Paman Fu, aku akan membawa suster Menging ke rumah sakit. Baiklah, setelah konsultasi medismu selesai, biarkan Menging mengajakmu berkeliling Hong Kong. Anak-anak muda pasti punya banyak kesamaan, dan kalian juga bisa saling mengenal lebih jauh. Fu Rongbing bersikap seolah-olah ia memberikan putrinya kepada Feng Yu secara cuma-cuma. Feng Yu setuju sambil tersenyum. Senang sekali bisa lebih sering berhubungan dengan mereka. Dia merasa agak bosan setelah tiba di Hong Kong. Saat mobil melaju keluar dari rumah Fu Rongbing, Fu Menging segera berpindah posisi, ingin menjauh dari Feng Yu. Namun, kursi belakang mobil itu sangat sempit. Kemana ia bisa pindah? Feng Yu sengaja mencondongkan tubuh ke arah Fu Menging. Saudari Menging, ada apa denganmu? Feng Yu, menjauhlah dariku. Tegur Fu Menging. Kak Menging, apa kau belum menyadarinya? Aku sudah bilang aku punya pacar, tapi Paman Fusan masih saja begitu. Maksudnya, dia bisa menerimamu menjadi simpananku, kata Feng Yu dengan sengaja. Kotoran. Feng Yu mengangkat alisnya dan menatap Fu Menging seolah-olah dia telah menemukan dunia baru. Kau berani bersumpah? Apa paman ketiga Fu tahu ini? Feng Yu, dasar pecundang, kau tidak boleh punya niat apapun padaku. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Fu Menging sangat marah. Dia belum pernah melihat bajingan seperti itu. Di Hong Kong, selama dia menyebut nama keluarga Fu, siapa yang berani menindasnya? Dia selalu menindas orang lain. Senyum Feng Yu tiba-tiba memudar. Kau punya desain? Lupakan saja. Kau bahkan tidak melihat dirimu sendiri. Kau tidak cantik, dan tubuhmu tidak bagus. Bagaimana mungkin aku punya desain? Kalau kau bukan dari keluarga Fu, aku pasti sudah menurunkanmu di tengah jalan. Oke, turunlah saat kita sampai di halte minibus. Mata Fu Menging membelalak. Kau meninggalkanku di halte minibus di antah-berantah? Lalu bagaimana denganku? Ada apa denganku? Aku akan jauh lebih menarik bagi para gadis jika aku memakai pakaian pria. Kenapa? Kau benar-benar ingin aku mengantarmu ke rumah sakit? Tidak ada uang untuk naik minibus? Lau Chen, kemarilah, tukarkan 200 yuan untuk membayar nona muda itu.
Feng Yu mengeluarkan selembar 500 yuan dan menyerahkannya kepada Lao Chen, pengemudi di depan. Fu Mengying hampir marah. Apa maksud Feng Yu? Mungkinkah aku bahkan tidak punya uang untuk naik minibus? Maksudku, kapan aku pernah naik minibus? Seingatnya, ia dan ibunya selalu naik taksi. Kemudian, ketika ia pindah dan tinggal bersama ayahnya, keluarganya bahkan mengirim sopir untuk menjemput dan mengantarnya. Sekarang ia sudah punya SIM, dan ayahnya telah membelikannya mobil. Ia tidak pernah naik minibus, kereta bawah tanah, atau moda transportasi lainnya. Tidak bisakah Feng Yu melihat itu? Lagi pula, aku berpakaian seperti ini, dan kau ingin aku naik minibus? Yang membuatnya semakin marah adalah sopirnya, Feng Yu, yang bahkan lebih menyebalkan. Dia bahkan menukar 200 yuan. Feng Yu melambaikan 200 yuan di depannya. Rasanya seperti klien yang membayar pelacur di drama TVB. Ini uangnya untukmu, kemari dan ambillah. Feng Yu melihat Fu Mengying tiba-tiba menundukkan kepalanya, membenamkannya di antara kedua kakinya, bahunya terus bergetar, dan dia juga mendengar isak tangis. Sial, ini tidak mungkin. Gadis ini kelihatannya sangat cakap, tapi sekarang dia malah menangis. Hei, apa kau benar-benar menangis? Feng Yu menusuk punggung Fu Mengying 2 kali dengan jarinya. Feng Yu mendongak dan melihat pengemudinya, Pak Tua Chen, mengintipnya melalui kaca spion. Sialan, pengemudi macam apa ini? Dia pura-pura buta akan urusan pribadi bosnya. Oke, kamu menang. Kemanapun kamu ingin pergi nanti, aku akan membiarkan Lao Chen mengantarmu ke sana, kata Feng Yu dengan lesu. Saya akan berbelanja. Mulut Feng Yu berkedut. Sial, dia hampir tertipu. Orang yang benar-benar menangis tidak akan memiliki suara yang benar-benar gemetar. Kamu beli apa? Baju cowok biar aku bisa ganti baju terus nemu cewek? Fu Mengying tidak bisa berpura-pura lagi dan menatap Feng Yu dengan marah. Bagaimana kamu tahu aku? Kamu ini apa? Ceritakan padaku. Feng Yu menatap Fu Mengying dengan bangga, lalu melirik ke arah pengemudi Lao Chen. Fu Mengying juga melirik Lao Chen diam-diam. Dia jelas tidak ingin terlalu banyak orang tahu tentang perselingkuhannya. Kau tahu maksudku? Bagaimana kau bisa tahu? Bahkan orang tuaku pun tidak tahu. Mungkinkah Feng Yu mengatakan bahwa ia mengetahui hal ini dari membaca gosip tentang hiburan Hong Kong di kehidupan sebelumnya? Jika ia belum mengetahuinya sejak lama, bagaimana ia bisa mengetahuinya? Dalam 2 kehidupannya, ia belum pernah bertemu banyak homoseksual. Namun dia tetap bersikap misterius. Aku tahu dari caramu begitu dekat dengan kedua gadis itu. Fu Mengying sangat marah. Bohong. Mereka sama sekali tidak sama. Bagaimana kau bisa tahu? Hah? Bukankah mereka berdua? Tunggu, mata Fu Mengying tidak beres, dia berbohong lagi. Percaya atau tidak? Kemanapun aku pergi, aku tetap perlu bersenang-senang. Feng Yu menoleh keluar jendela sambil bersiul. Bisakah aku merepotkanmu? Tidak. Tolak Feng Yu tanpa menunggu Fu Mengying selesai. Kalau seorang gadis yang mirip Fu Mengying dan juga lesbian akan sangat menarik bagi Feng Yu. Akan sulit sekali menaklukkan seorang lesbian. Tetapi akal sehat mengatakan kepada Feng Yu bahwa dia tidak boleh terlibat dengan Fu Mengying. Saat ini, ia dan keluarga Fu menjalin hubungan kerjasama, dan sampai batas tertentu, ia bahkan memegang kendali penuh. Lebih lanjut, ia berencana untuk membawa keluarga Fu di bawah kendalinya dan menjadikannya bagian dari kerajaan ekonominya di masa depan. Jika terjadi sesuatu antara dia dan Fu Mengying, dia akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan secara psikologis, yang akan sangat merugikan dirinya sendiri. Wanita memang begitu. Dia tidak mau tidur dengan setiap wanita yang dilihatnya, testosteronnya tidak terlalu tinggi. Fu Mengying berteriak, kau belum mendengarku selesai bicara. Orang macam apa kau ini? Kau bahkan tidak tahu bantuan apa yang kuinginkan darimu, bagaimana bisa kau menolakku begitu saja? Kamu nggak perlu dengerin. Pertama-tama, apa menurutmu kita berteman? Tidak. Apa kita punya hubungan langsung? Tidak. Pernahkah terpikirkan olehmu bahwa lebih baik aku tertabrak mobil, jatuh dan mati karena membuka jendela? Tersedak saat makan, tersedak saat minum air, dan sebagainya? Fu Mengying membelalakan matanya. Bagaimana dia tahu? Matamu memberitahuku bahwa inilah yang kau pikirkan. Karena kau ingin aku mati. Kenapa aku harus membantumu? Tanya Feng Yu balik. Kalau dia yang ngungkapin semua keburukan yang selama ini dia sembunyikan, dia pasti akan menginginkan orang itu mati. Bahkan berharap agar kematiannya sesedih mungkin. Lagi pula, apa yang Fu Mengying butuhkan darinya? Keluarga Fu kaya dan berkuasa, tidak kekurangan apapun. Satu-satunya yang Fu Mengying butuhkan saat itu hanyalah perisai. Feng Yu berpikir jernih. Bahkan jika tebakanku salah dan kau ingin aku membantumu dengan hal lain, itu mustahil. Kau punya banyak saudara, dan keluarga Fu sangat berkuasa di Hong Kong. Apa kau butuh bantuanku? Jika aku membantumu, bukankah Fu Rongbing akan salah paham? Jika aku tidak bisa memberitahu saudara-saudaramu, itu pasti bukan hal yang baik.
Aku akan semakin menjauh darimu. Menepi, cepat berhenti, teriak Fu Menging. Namun, pengemudinya, Pak Tua Chen, tetap melaju dengan kecepatan tetap, sambil menatap Feng Yu melalui kaca spion. Feng Yu mengangguk. Chen Tua, hentikan mobilnya. Kau bercanda? Ini sopirku. Aku yang bayar gajinya. Bagaimana mungkin dia mendengarkanmu? Sebaiknya kau pulang dan bicara dengan keluargamu. Akan lebih baik kau mengatakan kau menyukaiku daripada aku mengatakan tidak, imbuh Feng Yu ketika Fu Menging keluar dari mobil. Gagasan ini harus dihentikan sejak awal. Akan lebih baik jika Fu Menging mengatakan ini kepada keluarga Fu secara langsung. Ini juga merupakan alasan penting mengapa Feng Yu setuju untuk mengirim Fu Menging pergi. Bang! Fu Menging membanting pintu mobil dan pergi dengan sepatu hak tingginya. Kudengar ada ibu mertua yang sangat pandai memukul orang. Feng Yu, bersiaplah untuk mati. Setelah mengatasi bahaya sejak awal, Feng Yu meminta Lao Chen untuk pergi ke tujuan sebenarnya. Sebuah gedung yang cukup tinggi dengan papan nama Hong Kong Lenovo di pintu masuknya. Feng Yu tahu ia telah datang ke tempat yang tepat. Lingkungan kantor di Hong Kong Lenovo tampak jauh lebih baik daripada di Beijing Lenovo. Mereka bahkan mampu menyewa gedung kantor yang begitu bagus. Feng Yu memasuki gedung, mendaftar, dan naik lift ke atas. Halo, ini Liu Chuanzi. Apakah Ketua Liu ada di sini? Tanya Feng Yu. Liu Chuanzi adalah Ketua Lenovo Hong Kong dan juga Presiden Lenovo Beijing. Namun, di perusahaan Hong Kong, ia tentu saja dipanggil sesuai dengan jabatan lokalnya. Resepsionisnya, yang berbicara dengan aksen daratan, menjawab dalam bahasa Mandarin yang agak tidak baku. Ketua Liu sedang rapat. Apakah Anda punya janji? Katakan saja namaku Feng Yu. Bercanda, kan? Aku di sini untuk berinvestasi. Kenapa aku perlu membuat janji temu? Lenovo Hong Kong ingin secara resmi menjadikan pengembangan PC sebagai fokus utama pengembangan perusahaan di masa mendatang dan bahkan berencana membentuk departemen khusus untuk tujuan ini divisi mikrokomputer. Sayangnya, Lenovo kekurangan dana. Meskipun Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok memiliki dana yang melimpah, mereka tidak dapat menginvestasikan semuanya di Lenovo. Lebih lanjut, para pemimpinnya tidak yakin bahwa pengembangan mikrokomputer Lenovo yang agresif dapat benar-benar bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing besar yang berkantong tebal. Oleh karena itu, mereka pun terpikir sebuah ide cemerlang menjadikan perusahaan tersebut go public, mencairkan sebagian dananya, dan menggunakannya untuk mengembangkan perusahaan. Namun, masalah lain muncul. Kepemilikan perusahaan terlalu terkonsentrasi, terutama di Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok dan para pendirinya. Lebih lanjut, Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok memegang kendali penuh, dan kondisi keuangannya tidak terlalu kuat, sehingga menyulitkan mereka untuk go public. Sekalipun mereka berhasil go public, harga sahamnya tidak akan terlalu tinggi, sehingga mereka tidak dapat menguangkan dan mengejar tujuan pengembangan mereka. Liu Chuanzi tiba-tiba teringat bahwa seorang bos besar telah meneleponnya dan ingin berinvestasi di Lenovo, tetapi ia menolaknya. Saat itu, ketika perusahaan membutuhkan dana, ia memikirkan orang itu terlebih dahulu. Namun kali ini ketika ia menelepon, ia mengetahui bahwa pria itu tidak berada di Beijing, melainkan telah pergi ke Hong Kong. Tanpa sepatah kata pun, Liu Chuanzi langsung mengejarnya ke Hong Kong. Berdasarkan instruksi pimpinan, saham Lenovo dapat dijual kepada warga Tiongkok, bahkan orang dari Hong Kong, Macau, dan tempat lainnya, tetapi tidak boleh dijual kepada warga negara asing. Mereka telah melihat kasus-kasus di mana, setelah sebuah perusahaan diakuisisi oleh pihak asing, perusahaan tersebut secara bertahap dikendalikan oleh mereka. Mereka tidak hanya kehilangan suara, tetapi pihak asing juga mengambil semua uangnya. Jadi setelah memilih dan memilih, Feng Yu adalah investor yang paling cocok. Begitu Liu Chuanzi menyebut Feng Yu, mereknya, para pemimpin perusahaan merasa sangat puas. Perusahaan ini bagus, kuat, bereputasi baik, dan berasal dari Tiongkok. Lebih penting lagi, mereka telah menghubunginya dan menyatakan minat untuk berinvestasi, sehingga mereka yakin dapat mencapai kesepakatan dengan cepat. Liu Chuanzi telah menunggu di perusahaan sejak tiba di Hong Kong pagi ini, menunggu Feng Yu datang menemuinya. Begitu menerima laporan dari bawahannya, ia berdiri dengan penuh semangat dan berkata, "Silakan undang Tuan Feng masuk." Ah, dahi Liu Chuanzi tidak sebotak itu. Feng Yu terkejut saat pertama kali melihat Liu Chuanzi. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ia merasa agak konyol. Liu Chuanzi belum setua itu saat itu, jadi wajar saja kalau dahinya tidak botak. "Tuan Liu, akhirnya kita bertemu." Feng Yu tersenyum dan mengulurkan tangannya. Ketika Liu Chuanzi mendengar suara Feng Yu, dia menyadari bahwa pemuda di depannya adalah Feng Yu, Tuan Feng, yang selalu ingin berinvestasi di Lenovo. Namun, ia juga telah bertemu banyak talenta muda di Hong Kong. Keterkejutannya hanya sesaat, dan ia pun mengulurkan tangan dan menjabat tangan Feng Yu. "Kita sudah beberapa kali bertelepon, tetapi jadwal kita selalu berbeda. Akhirnya, kita bisa bertemu." Feng Yu mengerutkan bibirnya dalam hati. "Kenapa sih?
Jadwalnya selalu meleset. Bukankah mereka memang ingin aku berinvestasi sejak awal? Kali ini, mereka menelepon karena mereka membutuhkanku, atau membutuhkan investasiku, kan? Tuan Liu, Lenovo adalah perusahaan yang sangat bagus. Saya membeli komputer Lenovo di Beijing, kata Feng Yu sambil tersenyum. Sepertinya kita cukup sukses karena bisa membuat Tuan Feng membeli produk kita. Bos besar seperti Feng Yu tidak membeli produk asing dengan performa lebih baik, melainkan membeli mikrokomputer Lenovo mereka. Hal ini juga membuat Liu Chuanzi merasa sedikit bangga. Tanpa disadarinya, Feng Yu merasa konfigurasi mikrokomputer saat ini, termasuk yang dari luar negeri, kurang baik dan hanya sampah. Lebih lanjut, kecepatan pembaruan mikrokomputer, terutama perangkat kerasnya, begitu cepat sehingga Feng Yu merasa membeli produk asing adalah pemborosan. Tuan Liu, Anda menelepon saya kali ini karena ada kabar baik? Meskipun Liu Chuanzi tidak mengatakannya secara eksplisit di telepon, Feng Yu sudah tahu berita apa itu. Pasti dia ingin berinvestasi. Bapak Feng sudah beberapa kali menelepon saya, dan selalu menyatakan keinginannya untuk berinvestasi di Lenovo. Saya penasaran, apakah beliau masih tertarik? Liu Chuanzi mengambil posisi aktif. Feng Yu sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. Benar, dia hanya ingin berinvestasi di Lenovo. Dan jika memungkinkan, dia ingin memiliki saham pengendali. Tentu saja saya tertarik. Saya selalu ingin bekerja di bisnis TI, khususnya bisnis komputer pribadi. Hanya saja, membangun tim sendiri terlalu lambat, jadi saya ingin berinvestasi di Lenovo. Jadi, Tuan Feng berencana berinvestasi di Lenovo Hong Kong atau Lenovo Beijing? Pada saat ini, Lenovo masih terbagi menjadi dua perusahaan, yang secara finansial independen satu sama lain, tetapi dengan investor dan manajer utama yang sama, masih Liu Chuanzi dan lainnya. Tidak bisakah kita berinvestasi bersama? Tanya Feng Yu sambil tersenyum. Jika memungkinkan, dia pasti akan berinvestasi di seluruh perusahaan Lenovo, bukan hanya satu perusahaan. Setelah merger, saham Feng Yu akan jauh lebih kecil. Jadi bukankah dia akan dirugikan? Dalam 2 tahun, Lenovo akan menjadi merek PC dominan di Tiongkok, lalu Asia, dan akhirnya masuk 5 besar dunia. Keuntungannya pasti sangat besar. Jadi bagaimana mungkin Feng Yu melewatkannya? Tuan Feng, meskipun investasi awal Lenovo tidak besar, perusahaan telah mengembangkan banyak produk dan memiliki beberapa teknologi yang dipatenkan. Perusahaan juga telah berkembang dengan baik dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang nilai pasar kedua perusahaan jauh lebih tinggi daripada tahun lalu. Liu Chuanzi mengingatkan. Jauh lebih tinggi? Seberapa tinggi? Mungkin Anda tidak tahu, tapi saya pemegang saham utama Songjiang Automobil di Tiongkok. Tahun lalu, saya menginvestasikan lebih dari 1 miliar yuan di perusahaan induk Songjiang Automobil, kata Feng Yu santai. Mata Liu Chuanzi terbelalak. Apa? Feng Yu juga pemegang saham utama di perusahaan induk Songjiang Automobil? Dia berinvestasi lebih dari 1 miliar tahun lalu? Jadi, berapa kekayaan bersih Feng Yu? Jika Feng Yu tidak sedang membual, bukankah itu berarti asetnya cukup untuk mengakuisisi kedua perusahaan Lenovo sekaligus? Bos besar? Pastinya bos besar. Artinya, para pemimpin tidak perlu lagi mencari perusahaan milik negara lain untuk investasi. Feng Yu saja tampaknya sudah cukup. Liu Chuanzi langsung menjadi lebih antusias. Tuan Feng, silakan minum teh. Ngomong-ngomong, Tuan Feng, apakah Anda merokok? Saya punya beberapa rokok Zonghua yang saya bawa dari Tiongkok. Saya akan mencarikannya untuk Anda. Feng Yu tersenyum dan melambaikan tangannya. Tidak apa-apa. Aku tidak merokok. Jadi, sepertinya Tuan Liu sangat yakin dengan kemampuan finansialku. Kepercayaan penuh, kepercayaan penuh. Saya akan memberitahu Tuan Feng tentang rencana pengembangan perusahaan kita ke depan. Anda pasti tidak akan rugi jika berinvestasi di perusahaan Lenovo kita, kata Liu Chuanzi penuh semangat. Tuan Liu, tidak perlu memperkenalkan rencana pengembangan perusahaan ke depan. Saya masih sangat percaya pada Anda. Saya dengar Anda juga punya beberapa saham di perusahaan ini. Feng Yu tidak tahu berapa banyak saham yang dimiliki Liu Chuanzi sekarang. Sepertinya di kehidupan sebelumnya, titik tertingginya adalah 3,8%. Saya tidak punya banyak saham, hanya 1%. Ada 7 atau 8 perusahaan lain dengan saham serupa. Perusahaan ini sebagian besar dikendalikan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, dan kami semua, para karyawan, juga memegang sebagian sahamnya. Feng Yu mengangkat alisnya. Apakah karyawan sekarang diberi saham? Ia ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, 65% saham Lenovo dimiliki oleh anak perusahaan Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, dengan asosiasi kepemilikan saham karyawan Lenovo Holdings memegang 35% sisanya. Persentase ini juga termasuk saham yang dimiliki oleh Liu Chuanzi dan manajemen lainnya. Ia hanya tidak tahu berapa banyak yang telah dibagikan kepada karyawan lain. Dalam kasus ini, jika Feng Yu ingin mengakuisisi saham, cara terbaik adalah mengurangi kepemilikan saham Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, tetapi pihak lain menolak mentah-mentah.
Mengingat perusahaan akan segera go public, mereka harus menunggu harga saham naik sebelum menjual sebagian saham secara tertarget. Ini akan menjadi cara yang paling hemat biaya. Namun, karena Liu Chuanzi datang kepada mereka, itu berarti keuangan internal mereka tidak berjalan lancar, atau mereka memang tidak punya cukup uang. Feng Yu menundukkan kepala dan merenungkan bagaimana ia bisa membuat mereka menjual lebih banyak saham kepadanya. Meskipun itu berarti mengeluarkan sedikit lebih banyak uang. Marine laba Lenovo mungkin tidak tinggi di masa depan, tetapi kekuatannya tetap besar. Liu Chuanzi dan timnya merupakan kontributor utama bagi beragam investasi Lenovo, diversifikasi operasi, dan profitabilitas yang berkelanjutan. Poin terpentingnya adalah, selain investasi awal sebesar 200.000 yuan kepada Liu Chuanzi dan lainnya, Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok dikatakan tidak pernah menambah investasinya. Namun, lebih dari 10 tahun kemudian, nilai pasar saham Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok ini telah melampaui 150 miliar yuan. Sungguh imbal hasil investasi yang luar biasa. Bahkan jika Feng Yu hanya menganggapnya sebagai modal ventura, jika dia berinvestasi 100 juta sekarang dan mendapatkan 10% sahamnya saja, nilainya akan menjadi 20 miliar dalam 10 tahun. Pengembalian investasi semacam ini mungkin tidak jauh lebih baik daripada apa yang dapat dicapai oleh dewa saham. Maka Feng Yu membuat keputusan dalam hatinya bahwa tidak peduli berapapun preminya, dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan lebih banyak saham, bahkan jika preminya 2 atau 3 kali lipat. Belum lagi investasi lainnya, T dan PC sendiri akan menjadi salah satu bisnis paling menguntungkan dalam 10 tahun ke depan. Tuan Liu, berapa total kapitalisasi pasar Lenovo Beijing dan Lenovo Hong Kong? Kapitalisasi pasar Lenovo Hong Kong sekitar HK 100 juta, dan kapitalisasi pasar Lenovo Beijing lebih dari RMB 70 juta. Apa? Hanya itu? Meskipun keuntungannya ratusan kali lipat lebih besar daripada investasi 200.000 yuan beberapa tahun lalu, nilai pasar kedua perusahaan saat ini masih jauh lebih rendah daripada perkiraan Feng Yu. Jadi, bukankah investasinya akan benar-benar bebas stres? Bahkan jika preminya 5 kali lipat, 500 juta RMB saja sudah cukup bagi Feng Yu untuk mendapatkan lebih dari 50% saham. Lalu berapa banyak saham yang bisa Lenovo jual kepadaku? Tanya Feng Yu. Jauh di lubuk hatinya, ia berharap Liu Chuanzi akan menjawab, tidak ada batas. Tapi itu jelas mustahil. Feng Yu juga berharap persentasenya tidak terlalu rendah. Jika hanya 3% atau 5%, itu tidak akan terlalu menarik. Berapa banyak saham yang ingin dibeli Tuan Feng? Tanya Liu Chuanzi ragu-ragu. Aku bisa membeli sebanyak yang kau beli. Feng Yu bertindak seolah-olah dia bertekad untuk menang. Ketika Liu Chuanzi mendengar hal ini, ia mengira itu benar. Sayangnya, ia melaporkan hal ini kepada atasannya, yang hanya mengizinkannya berinvestasi di perusahaan tersebut, tetapi tidak menjual sahamnya. Mereka akan segera go public, dan setelah itu, harga saham biasanya akan naik, bahkan mungkin berlipat ganda. Menjualnya sekarang jelas tidak akan menguntungkan. Liu Chuanzi mengatakan ini hanya untuk menguji pasar sehingga ia dapat menurunkan harga selama negosiasi berikutnya. Oh, saya harus melaporkan ini ke bos saya. Mungkin butuh beberapa hari. Berapa lama Tuan Feng akan tinggal di Hong Kong? Saya akan berada di Hong Kong hampir sepanjang tahun. Tuan Liu, jika Anda punya kabar baik, Anda bisa datang kapan saja. Ngomong-ngomong, saya dengar Lenovo Hong Kong berencana untuk go public, kan? Saya punya hubungan baik dengan keluarga Fu di Hong Kong, dan saya juga sudah berinvestasi di perusahaan konsultan di sini, jadi saya bisa membantu. Feng Yu mulai menambah taruhannya. Bagus sekali, dengan begini kita bisa terhindar dari banyak masalah. Meskipun Liu Chuanzi tersenyum, hatinya terkejut. Bagaimana Feng Yu tahu bahwa Hong Kong United berencana untuk go public? Hal ini masih dalam tahap perencanaan dan belum diumumkan secara publik. Hanya manajemen puncak perusahaan dan beberapa pemimpin di Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok yang mengetahuinya. Bagaimana berita itu bisa bocor? Mungkinkah Feng Yu telah menyuap seorang eksekutif senior di Lenovo Hong Kong? Itu tidak benar. Para eksekutif ini semuanya adalah orang-orang yang telah berjuang bersamanya dan memegang saham perusahaan. Tidak ada alasan bagi mereka untuk mengungkapkan informasi ini kepada orang luar. Tapi apapun yang terjadi, dia harus menyelidikinya secara menyeluruh. Dialah yang menyarankan agar Feng Yu berinvestasi. Jika ada yang salah, dialah yang akan memikul tanggung jawab terbesar. Setelah meninggalkan Lenovo Hong Kong, Feng Yu menelepon Wu Zigang dan menanyakan berapa banyak uang yang tersedia di rekening perusahaan perdagangan Taihua. Setelah mendengar jawaban Wu Zigang, Feng Yu menjadi lebih percaya diri. Taihua Trading Company memiliki dana yang cukup, lebih dari cukup untuk membeli Lenovo. Jika Feng Yu tidak merasa bahwa Liu Chuanzi dan manajemen Lenovo berbakat dan mustahil untuk dicuri, ia pasti akan menyetujui permintaan Liu Shengzhao dan mengizinkan AIWA memasuki industri PC. Tahun ini, AIWA telah mengalahkan Sony sepenuhnya di ranah pemutar portabel. Seri ultra tipis yang dulu membantu Sony meraih kembali keunggulannya juga ditarik oleh AIWA, dan Sony kembali menjadi peniru.
Hajime Yagyu sangat ambisius dan yakin bahwa penjualan Walkman tahun ini pasti akan melebihi A1 miliar dan keuntungannya tidak akan kurang dari A100 juta. Pemutar CD juga resmi diluncurkan, dan berkat merek AIWA Walkman, penjualannya pun meningkat pesat. Meskipun masih belum sebagus merek seperti Sony dan Panasonic, penguasaan mereka dalam teknologi VCD memungkinkan mereka untuk mengejar ketertinggalan dari perusahaan lain dalam teknologi CD. Kualitasnya tidak lebih buruk dari perusahaan lain. Di bidang pemutar musik, mereknya besar dan saluran penjualannya bagus, jadi tidak perlu khawatir gagal. Faktanya, ini memang benar. Meskipun tidak langsung menjadi hit global setelah dirilis, volume penjualannya memenuhi harapan mereka. Di saat yang sama, hal ini mengurangi pangsa pasar merek lain. Yang paling terdampak adalah Sony. Ambisi Yagyu Hajime melambung tinggi. Sembari mengembangkan industri game, ia juga membayangkan diri memasuki bisnis PC. Riset pasar menunjukkan masa depan yang menjanjikan bagi PC. Lebih lanjut, ia yakin kecakapan teknik AIWA sangat kuat, dan jika ia merekrut talenta dari perusahaan lain, mereka pasti bisa mendirikan divisi PC. Namun, betapapun bagusnya kata-katanya, Feng Yu tetap menolak. Di kehidupan sebelumnya, AIWA telah jatuh ke dalam perangkap ini. Jika mereka tidak begitu yakin bahwa mereka bisa berhasil dalam proyek PC, mereka tidak akan jatuh lagi. Meskipun Feng Yu memiliki visi berwawasan ke depan dan dapat menawarkan beberapa saran, ia merasa akan lebih mudah berinvestasi di Lenovo, karena Lenovo lebih profesional. Lebih lanjut, hingga kelahiran kembali Feng Yu, merek-merek komputer terlaris di Jepang masih berasal dari Jepang, dengan Dell, Apple, Lenovo, dan Samsung tertinggal. Dalam hal ini, proteksionisme regional Jepang masih sangat ketat. Hal lainnya adalah jika AIWA memasuki pasar PC pribadi, perusahaan-perusahaan raksasa seperti Sony dan Panasonic pasti akan bergabung. Modal Feng Yu belum sebanding dengan perusahaan-perusahaan raksasa tersebut. Lagi pula, memulai dari nol dengan teknologi PC, Feng Yu tidak yakin AIWA bisa sukses. Produk yang mereka kembangkan kemungkinan besar akan berumur pendek, jadi akan lebih baik bagi mereka untuk fokus pada pemutar musik. Feng Yu telah memetakan masa depan AIWA ketika Walkman dan CD sudah jenuh, mereka dapat meluncurkan pemutar MP3. Di industri T dan PC, Feng Yu masih lebih percaya pada Lenovo. Kali ini, ia harus berinvestasi di Lenovo. Setelah Feng Yu pergi, Liu Chuanzi bertemu dengan semua eksekutif senior Lenovo Hong Kong, termasuk beberapa rekan pendirinya. Ia ingin mengetahui apakah Feng Yu telah menyuap orang-orang ini untuk mengetahui keinginan Lenovo Hong Kong untuk go public. Jika Feng Yu tahu, dia pasti akan menurunkan harga dan membuat Lenovo menderita. Namun, Liu Chuanzi menyelidiki dan tidak menemukan siapapun yang membocorkan informasi tersebut. Ia juga merasa para eksekutif itu tidak akan menerima suap Feng Yu. Jika Feng Yu benar-benar ingin menyuap seseorang, dialah orangnya. Liu Chuanzi menelepon kembali ke Beijing dan melaporkan situasi tersebut kepada atasannya. Atasannya kemudian mengetahui bahwa Feng Yu tidak hanya memiliki merek peralatan listrik Feng Yu, tetapi juga merupakan pemegang saham utama di Songjiang Automobil. Ini berarti Feng Yu pasti sangat kaya. Feng Yu juga menunjukkan bahwa dia benar-benar ingin membeli saham Lenovo. Bukankah mereka bisa meminta harga tinggi? Tentu saja, mereka telah menjelaskan kepada Liu Chuanzi bahwa mereka tidak akan menjual saham mereka, dan bahwa Feng Yu harus berinvestasi di dalamnya. Dengan cara ini, saham mereka hanya akan terdilusi, tetapi nilai pasarnya tidak akan turun. Bahkan, jika Feng Yu membayar premi untuk saham mereka, nilai pasar mereka justru akan meningkat. Namun, mereka tidak mempertimbangkan bahwa hal ini akan mengurangi nilai saham Liu Chuanzi dan anggota manajemen lainnya. Lenovo telah tumbuh hingga ukuran saat ini berkat para anggota manajemen dan wirausahawan ini. Liu Chuanzi dan rekan-rekannya menuntut agar perusahaan merestrukturisasi dan memberikan saham kepada karyawan. Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok menyetujui, tetapi jumlah yang diberikan tidak seberapa. Meskipun dianggap substansial berdasarkan kapitalisasi pasar, beberapa eksekutif mengeluh kepada Liu Chuanzi bahwa perusahaan memberi mereka terlalu sedikit. Lihatlah para pemilik bisnis swasta itu, kemampuan mereka tidak sebaik kemampuan mereka, tetapi mereka mampu meminjam uang, mengembangkan bisnis mereka, dan sekarang memperoleh penghasilan yang jauh lebih besar daripada milik mereka. Perbandingan dapat menimbulkan rasa ketidakseimbangan. Begitu tanda-tanda ketidakseimbangan muncul, sulit untuk menekannya. Liu Chuanzi sendiri telah berulang kali bertanya-tanya apakah ia meminta terlalu sedikit, apakah penghasilannya terlalu rendah dibandingkan dengan kontribusinya. Namun, apapun yang terjadi, ia tetap tidak ingin meninggalkan Lenovo, tempat impiannya bermula. Terlebih lagi, ia sangat yakin bahwa dengan kontribusinya, ia akan menerima semakin banyak imbalan ekuitas. Tuan Feng, silakan duduk. Saya sudah melaporkan hal ini kepada atasan. Mereka bermaksud Anda bisa berinvestasi di perusahaan ini, tetapi mereka tidak akan menjual sahamnya langsung kepada Anda, kata Liu Chuanzi setelah duduk. Feng Yu sudah memikirkan hal ini. Siapapun yang sedikit percaya diri tidak akan menjual sahamnya sebelum go public. Namun,
banyak perusahaan akan mencari pendanaan sebelum go public. Jadi, Feng Yu tidak terkejut dengan kata-kata Liu Chuanxi. Jadi, Tuan Liu, menurut Anda berapa banyak uang yang bisa saya investasikan dan berapa banyak saham yang bisa saya dapatkan? 50 juta? Dan aku akan memberimu 18% sahamnya, kata Liu Chuanxi menatap Feng Yu. Tuan Liu, Anda bercanda? Total aset gabungan kedua perusahaan Anda kurang dari 180 juta RMB. Saya menginvestasikan 50 juta, jadi saya seharusnya mendapatkan setidaknya 21,7% saham. Bagaimana Anda menghitung 18% ini? Tanya Feng Yu. Dia tahu pihak lain pasti akan meminta premi, tetapi dia tidak bisa begitu saja menyetujuinya. Lagi pula, Feng Yu merasa 18% saham itu terlalu sedikit. Karena pihak lain bersedia membayar begitu banyak, maka sedikit lebih seharusnya tidak masalah, kan? Di masa lalu, Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok bukanlah pemegang saham pengendali Lenovo, melainkan hanya pemegang saham utama. Dengan kata lain, Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok tidak harus mengendalikan Lenovo. Feng Yu juga ingin menguji apakah Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok bersedia menjual sebagian sahamnya kepada Feng Yu jika dia benar-benar menawarkan harga yang sangat tinggi. Feng Yu merasa mustahil untuk tiba-tiba mendapatkan saham pengendali, dan Liu Chuanxi dan yang lainnya pasti tidak akan setuju. Namun, menjadi pemegang saham terbesar kedua seharusnya tidak menjadi masalah, bukan? Tuan Feng, saya tahu nilai pasar kedua perusahaan ini tidak terlalu tinggi, tetapi perusahaan kami memiliki banyak paten teknis dan begitu banyak talenta profesional. Dan kami memiliki sesuatu yang belum dievaluasi, yaitu proyek PC kami. Jadi, kami pikir 50 juta untuk memberi Tuan Feng 18% saham sangatlah masuk akal, jelas Liu Chuanxi. Oh, tapi bukankah Lenovo sudah punya proyek PC? Saya sudah bilang ke Tuan Liu kalau saya membeli komputer mikro merek Lenovo. Jika Feng Yu benar-benar harus menilai sendiri, ia pasti akan menganggap tawaran Liu Chuanxi terlalu rendah. 50 juta yuan itu untuk maksimal 10% saham, karena bisnis PC Lenovo akan menjadi sumber pendapatan utama perusahaan dalam beberapa tahun. Namun, Liu Chuanxi tidak tahu bahwa PC akan begitu menguntungkan, dan Feng Yu tentu tidak akan sebodoh itu untuk mengatakannya. Sebaliknya, ia bertindak seolah-olah harga yang ditawarkan tidak sepadan sama sekali. Ini berbeda. Saat itu, fokus kami bukan pada hal ini. Nantinya, kami akan mendirikan divisi mikrokomputer untuk menghususkan diri dalam proyek-proyek mikrokomputer. Bisnis ini akan mendatangkan keuntungan besar bagi perusahaan dan memberikan imbal hasil yang signifikan bagi para pemegang saham. Divisi mikrokomputer? Apakah Anda punya paten yang relevan? Bisakah Anda memproduksi suku cadang secara mandiri? Saya rasa Anda harus membeli beberapa motherboard, kartu grafis, memori, floppy drive, monitor, dan sejenisnya, lalu merakitnya sendiri, menambahkan kartu Lenovo Cina, dan menjadikannya produk Anda sendiri? Tanya Feng Yu sambil tersenyum. Sebelumnya, banyak orang mengeluh bahwa 99% aksesori untuk mikrokomputer Lenovo dibeli dari OEM atau dipesan langsung dari pabrik. Mereka hanya mengerjakan desain tampilan, konfigurasi fungsi, serta riset dan pengembangan perangkat lunak sistem. Lenovo kini semakin miskin dan semakin kecil kemungkinannya untuk memproduksi sendiri komponen-komponen tersebut. Jika demikian, biaya komputer mikro akan sangat tinggi, dan Lenovo tidak akan mampu melancarkan perang harga berikutnya, menguasai pasar Tiongkok, mendominasi Asia, atau bahkan merambah pasar global. Liu Chuanxi merasa sedikit malu ketika mendengar Feng Yu mengatakan ini. Ia tidak menyangka Feng Yu tahu hal ini. Namun, mengingat bisnis Feng Yu begitu besar dan ia pernah menggunakan komputer sebelumnya, wajar saja jika ia tahu sesuatu. Kami akan mencari pabrik lain untuk memproduksi produk berdasarkan kontrak. Untuk teknologi yang dipatenkan, kami tentu akan membeli lisensi. Ini akan mengurangi biaya dan membuat produk yang kami hasilkan lebih kompetitif, Liu Chuanxi membela. Feng Yu bertanya sambil tersenyum, Tuan Liu, pernahkah Anda mendengar tentang mesin perakitan? Dahulu, setelah milenium, mikrokomputer memasuki ribuan rumah tangga. Saat itu, harga laptop masih tinggi, dan komputer desktop menjadi pilihan utama bagi keluarga biasa. Pada masa itu, selain perusahaan dan institusi yang membeli komputer bermerek, kebanyakan mahasiswa dan keluarga akan pergi ke mall elektronik, memilih toko, dan meminta seseorang merakit komputer untuk mereka. Mereka akan memberitahu pemilik toko komputer apa yang mereka inginkan, konfigurasi apa yang mereka inginkan, dan meminta mereka menghitung perkiraan harganya. Dan membangun komputer mikro dengan konfigurasi yang sama ribuan yuan lebih murah daripada komputer bermerek, atau bahkan lebih. Meskipun tidak memiliki layanan purna jual bermerek, ada layanan purna jual di toko, efeknya sama, dan layanannya pun lebih baik. Namun, pada masa itu, pada dasarnya belum ada komputer rakitan karena teknologinya belum terlalu maju dan banyak benda yang mudah rusak. Berbeda dengan setelah milenium di masa lalu, banyak mahasiswa dan bahkan siswa sekolah menengah pertama dapat merakit mikrokomputer mereka sendiri.
Mereka hanya perlu memasukkan beberapa slot kartu, yang sangat mudah. Liu Chuanzi tertegun sejenak apa yang Tuan Feng katakan? Mesin perakitan? Feng Yu melirik Liu Chuanzi dan membayangkannya sebagai adik seorang taipan lokal orang desa yang kurang beruntung. Ia bahkan tidak tahu cara merakit komputer, tetapi ia ingin membuat komputer mikro. Di masa mendatang, akan ada beberapa toko yang khusus membeli komponen komputer mikro dan kemudian merakitnya menjadi komputer mikro. Apakah menurutmu karena mereka tidak membutuhkan merek dan tidak membutuhkan biaya iklan dan biaya lainnya, harganya akan lebih murah daripada Lenovo? Lagi pula, kamu bisa memilih konfigurasi apapun yang kamu inginkan, menghindari kerugian konfigurasi tetap pada komputer bermerek, kata Feng Yu sambil tersenyum. Hal semacam ini hanya akan muncul dalam jumlah besar setelah Hong Kong kembali ke Tiongkok. Setidaknya untuk saat ini, pada dasarnya tidak ada di Tiongkok. Feng Yu mengatakan ini untuk menakut-nakuti Liu Chuanzi, mengatakan kepadanya bahwa Anda mungkin tidak dapat menghasilkan banyak uang dengan membuat komputer mikro seperti itu. Mengapa mikrokomputer Lenovo menghasilkan begitu banyak keuntungan di masa lalu? Salah satu alasannya adalah karena mereka menemukan banyak produsen kontrak, yang mengurangi biaya produk. Alasan lainnya adalah karena mikrokomputer Lenovo dipasarkan sebagai merek nasional dan menerima dukungan kuat dari pemerintah. Misalnya, instansi pemerintah dan lembaga lainnya pada dasarnya harus membeli mikrokomputer Lenovo. Tanpa pelanggan utama ini, penjualan merek lain anjlok. Lenovo adalah yang pertama kali memulai perang harga di pasar komputer pribadi, tetapi setidaknya tarifnya tidak setinggi itu. Lebih lanjut, Lenovo membuka toko di setiap wilayah, tidak hanya berekspansi dari pedesaan ke perkotaan, tetapi juga ke seluruh wilayah. Lenovo akhirnya meraih kesuksesan karena berbagai alasan. Tentu saja, Liu Chuanzi tidak memikirkan semua itu saat itu. Ia hanya merasa apa yang dikatakan Feng Yu masuk akal. Jika seseorang benar-benar melakukannya, pasti akan berdampak signifikan pada penjualan produk mereka. Tapi kami punya teknologinya. Kami bisa mengembangkan beberapa perangkat lunak sistem. Kami juga lebih memahami kebutuhan masyarakat Tiongkok dan pasti akan memproduksi mikrokomputer dengan konfigurasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, kami adalah merek mikrokomputer domestik pertama dan pasti akan menguasai pasar domestik. Jadi, saya yakin produk mikrokomputer kami akan mendatangkan keuntungan besar bagi perusahaan. Tanpa disadari, di mulut Liu Chuanzi, keuntungan yang dihasilkan oleh produk komputer mikro telah berubah dari besar menjadi kaya, dan hatinya pun terguncang. Kamu bilang punya teknologi? Tapi bisakah teknologimu dibandingkan dengan teknologi luar negeri? Aku juga punya cukup banyak insinyur elektronik. Tuan Feng, Anda juga punya insinyur elektronik? Apakah Anda sedang membicarakan Jiang Wanmeng dan yang lainnya dari Feng Yu VCD? Tanya Liu Chuanzi. Tuan Liu juga kenal Lau Jiang dan yang lainnya? Tapi teknisi elektronik saya tidak terbatas pada Lau Jiang dan yang lainnya. Pagar di pinggang Tuan Liu merek Aiwa, kan? Kebetulan, itu merek Aiwa, dan itu juga milik saya. Feng Yu bersandar di sofa dan menyilangkan kaki. Merek Aihua? Merek Aihua yang memproduksi Walkman, VCD, dan pagar? Liu Chuanzi membelalakan matanya. Semua orang di Tiongkok tahu bahwa Aihua VCD selalu bersaing dengan Feng Yu VCD di pasaran, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa kedua merek tersebut benar-benar memiliki bos besar yang sama. Tapi apa hubungannya ini dengan perusahaan mereka? Insinyur elektronik juga dibagi ke dalam kategori-kategori yang lebih rinci. Insinyur elektronik yang membuat pemutar musik dan produk komunikasi pada dasarnya berbeda dengan insinyur elektronik yang membuat mikrokomputer. Tuan Feng, meskipun merek Aihua milik Anda dan Anda memiliki banyak insinyur elektronik, bukan berarti Anda bisa memproduksi komputer mikro, tegas Liu Chuanzi. Tuan Liu, apa pendapat Anda tentang kapasitas penyimpanan disket? Feng Yu tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Kapasitas penyimpanan disket sudah meningkat. Standar saat ini adalah disket 1/44M, tetapi sudah ada 2 kali lipatnya, yaitu disket 2/88M. Liu Chuanzi tentu tahu segalanya tentang aspek ini. 1/44M, meskipun kapasitasnya 2 kali lipat, ia hanya dapat menyimpan file sederhana dan tidak dapat menyimpan game yang lebih besar. Tuan Liu, bagaimana pendapat Anda tentang mengganti floppy drive di komputer dengan optical drive? Tanya Feng Yu sambil tersenyum. CD-ROM? Itu drive CD-ROM. Tuan Liu, Anda kenal itu, kan? Tanya Feng Yu. Drive optik ditemukan pada tahun 1991, tetapi drive optik pada saat itu sudah sangat tua, lambat, dan sangat mahal. Kebanyakan komputer mikro tidak memilikinya. Saat ini, floppy drive umumnya terpasang pada mikrokomputer. Feng Yu juga melihat sebuah mikrokomputer dengan 2 floppy drive di Electronic City, Hong Kong. Satu untuk membaca disket 3,5 inci, dan yang lainnya untuk membaca disket 5,25 inci yang akan segera dihapus. Namun, tak satupun dari ini yang dapat menandingi kapasitas ultra besar CD sebesar 640M. Jika Anda ingin menyimpan data, game, film, DLL, CD jelas lebih praktis.
Ketika drive optik pertama kali diperkenalkan ke dunia, Liu Chuanzi tentu tahu bahwa spesifikasi untuk cakram optik masih ditetapkan oleh Asosiasi Penerbit Perangkat Lunak. Namun, drive optik terlalu mahal, dan mereka tidak memiliki teknologi yang relevan, sehingga jelas tidak cocok untuk digunakan pada komputer mikro. Tunggu, merek Fengyu memproduksi CD dan VCD, dan spesifikasi cakram CD dan VCD-nya sama dengan yang digunakan di mikrokomputer. Maksud Fengyu, bisakah mereka memproduksi drive optik? Jika Fengyu menguasai teknologi drive optik, ini akan menjadi peluang besar bagi Lenovo. Mereka dapat memasarkan mikrokomputer dengan drive optik, atau bahkan memasang floppy drive dan drive optik pada komputer yang sama, yang langsung meningkatkan standar. Tuan Feng, maksudmu Anda sudah menguasai teknologi drive optik? Tanya Liu Chuanzi cemas. Fengyu mengangguk dan bertanya dengan nada bangga. Apakah teknologi ini sulit? Kecepatan transfer drive optik tradisional adalah 150 kbs, sedangkan standar baru yang diterapkan adalah 300 kbs. Kita sudah bisa memproduksi drive optik 300 kbs. Saya bisa menggunakan teknologi ini untuk berinvestasi, dan juga berinvestasi pada beberapa insinyur yang mengembangkan teknologi ini. Alasan Yagyu Hajime ingin memasuki industri PC adalah karena ia mengembangkan teknologi ini sambil mengembangkan pemutar CD. Hal inilah yang juga membuat Yagyu Hajime percaya bahwa memproduksi PC sebenarnya sangat mudah. Ia yakin bahwa dengan drive optik, ia dapat meluncurkan lebih banyak PC pribadi kelas atas dan dengan demikian menguasai pasar kelas atas. Tetapi Fengyu tahu betul bahwa penyimpanan disket sekarang menjadi hal yang umum, baik itu laptop atau komputer desktop, dan sebagian besar file disimpan dalam disket. Seperti permainan Across the Seven Seas yang dimainkan Fengyu, ia harus memasukkan kembali 1 atau 2 disket setiap kali melewati satu level. Hal itu sangat merepotkan. Jika ia memiliki drive optik, sebuah permainan hanya akan berukuran beberapa puluh megabita, dan akan mudah dimainkan dalam satu cakram. Ia bahkan bisa menyimpan beberapa permainan dalam satu cakram. Meskipun game yang disimpan dalam cakram optik memang ada di pasaran, trennya memang seperti ini. Namun, dibutuhkan waktu 3 hingga 5 tahun bagi drive optik untuk benar-benar menggantikan drive disket. Jika kita gegabah memproduksi PC hanya dengan drive optik sekarang, hasilnya akan gagal. Namun, Fengyu tidak menyurutkan antusiasme Liu Shengzhao. Ia meminta Liu Shengzhao untuk memisahkan divisi bisnis ini dan terus mengembangkan drive optik dengan kecepatan transmisi yang lebih tinggi. Membuat drive optik saja sudah cukup. Bersikeras meluncurkan proyek PC saja sama sekali tidak mungkin. Setidaknya di Jepang, mengalahkan begitu banyak perusahaan besar mustahil untuk saat ini. Ini bukan Walkman. Lagi pula, merek Aiwea Walkman adalah produk terkenal di bidangnya. Fengyu akhirnya meyakinkan Liu Shengzhao, tetapi Liu Shengzhao tidak berencana untuk melanjutkan pengembangan drive optik, melainkan berfokus pada pengembangan teknologi pemutar CD. Fengyu punya alasan kuat untuk membeli semua teknologi drive optik tersebut, dan ia bahkan tidak mau berbagi keuntungan dengan Liu Shengzhao. Tuan Feng, saya rasa saya masih perlu melapor kepada pimpinan saya. Bisakah kita saling menghubungi dalam 2 hari? Liu Chuanzi ingin mempertimbangkan kembali investasi Fengyu. Berinvestasi di bidang teknologi sangat berbeda dengan berinvestasi di bidang modal. Fengyu mengangguk sambil tersenyum tentu saja. Tapi jangan membuatku menunggu terlalu lama. Liu Chuanzi tentu saja tidak akan membiarkan Fengyu menunggu terlalu lama. Bahkan, ia tidak mau menunggu. Semakin cepat Fengyu berinvestasi, semakin mudah pengajuan IPO mereka disetujui, dan semakin tinggi harga sahamnya setelah pencatatan. Jika sebuah perusahaan publik ingin harga sahamnya melonjak, ia harus membuat rencana pengembangan perusahaan yang baik. Jika tidak punya uang, bagaimana ia bisa membuat rencana yang baik? Meskipun hanya Lenovo yang terdaftar di Hong Kong kali ini, bisnis utamanya di sini juga merupakan agensi server dan produk PC. Jika Lenovo mengumumkan bahwa mereka telah menguasai teknologi drive optik canggih, setidaknya ini dapat membuktikan bahwa bisnis PC mereka akan meningkat, pendapatan dapat diharapkan dengan baik, dan kenaikan harga saham akan sangat dinantikan. Setelah Liu Chuanzi melaporkan hal ini kepada atasannya, mereka segera mengadakan rapat dan mencapai kesepakatan. Mereka setuju untuk mengizinkan Fengyu berinvestasi di perusahaan dengan uang tunai dan teknologi, tetapi mereka juga meminta Liu Chuanzi untuk mempertimbangkan dengan cermat nilai teknologi tersebut. Karena pemimpinnya telah setuju, Liu Chuanzi berdiskusi dengan teknisi wirausaha lainnya, memperkirakan nilai drive optik, dan kemudian mengundang Fengyu lagi. Tuan Feng, pemegang saham utama telah menyetujui investasi Anda dalam bentuk modal dan teknologi. Mari kita bicarakan berapa nilai teknologi penggerak optik ini? Tanya Liu Chuanzi dengan tidak sabar. Tuan Liu, menurut Anda berapa harga teknologi penggerak optik tercanggih? Tanya Fengyu. Fengyu merasa teknologi ini tidak terlalu berharga, karena Aiwea tidak menghabiskan banyak waktu untuk mengembangkannya. Mereka sudah memiliki teknologi CD dan VCD, jadi investasi untuk mengembangkannya tidak besar. Fengyu membeli teknologi tersebut dari Aiwea dengan harga yang jauh lebih murah. 1 juta? Liu Chuanzi bertanya ragu-ragu.
$1 juta as? Setidaknya $5 juta as. Feng Yu berkata dengan sengaja. Tuan Feng, saya sedang berbicara tentang RMB. Kata Liu Chuanzi dengan keras. Bukankah kita selalu bernegosiasi dalam RMB? Apa kau benar-benar tidak tahu apa-apa? Atau kau sengaja berpura-pura bodoh? Kalaupun kita melisensikan teknologi drive optik, berapa biayanya? $5 juta, kenapa kau tidak ambil saja? RMB? 1 juta RMB? Saya tidak melihat ketulusan dari Tuan Liu. Perlukah saya menjelaskan betapa pentingnya teknologi ini bagi bisnis PC Lenovo? Penyimpanan berkapasitas besar sendiri merupakan tren dalam pengembangan PC. Bisakah Anda menyangkalnya? Hanya sedikit perusahaan di dunia yang telah menguasai teknologi drive optik generasi kedua. Apakah Anda pikir perusahaan-perusahaan besar di Eropa dan Amerika Serikat akan mengizinkan Anda? Kalaupun mereka mengizinkan, apakah harganya akan murah? Kata Feng Yu sambil mencibir. Meskipun biaya pembelian teknologi ini memang tidak tinggi, harganya tetap 200.000, atau lebih dari 1,1 juta RMB. Sekalipun tidak untung, mereka tidak mungkin rugi, kan? Jika Lenovo harus mengembangkan teknologi ini sendiri, mereka pasti tidak akan mampu melakukannya tanpa 5 juta. Tuan Feng, teknologi ini diperbarui terlalu cepat, jadi nilainya tentu akan didiskon. Tapi meskipun kita memperkirakannya sedikit lebih rendah, teknologi ini tidak bernilai $1 juta as, apalagi $5 juta as. Liu Chuanzi juga sedikit tidak senang. Bukankah Anda meminta terlalu banyak? Teknologi ini sendiri mungkin tidak bernilai 5 juta, tetapi bagi Lenovo, itu sepadan. Karena dengan ini, Lenovo dapat meluncurkan mikrokomputer kelas atas. Mikrokomputer dengan drive optik pasti akan jauh lebih mahal daripada yang hanya menggunakan floppy drive, dan margin keuntungannya akan sangat tinggi. Feng Yu tidak mengada-ada. Drive optik baru ini terasa lebih canggih, dan kapasitas penyimpanannya ratusan kali lebih besar daripada floppy drive, sehingga ideal untuk mentransfer berkas berukuran besar. Hal ini terutama berlaku bagi bank, instansi pemerintah, dan organisasi lain yang membeli komputer. Dengan begitu banyak data, floppy drive jelas tidak memadai. Kehadiran drive optik akan memungkinkan Lenovo berekspansi ke pasar secara lebih efektif, dan hal ini sangat penting. Selain itu, menambahkan drive optik ke komputer mikro akan meningkatkan keuntungan. Tuan Feng, ini hanya pernyataan sepihak Anda. Bisakah Anda memberikan data untuk membuktikan kebenaran pernyataan Anda? Liu Chuanzi jelas tidak setuju. Selisih antara pernyataan ini dan harga yang diinginkannya terlalu besar. Kau mau data? Kalau begitu aku akan memberimu data. Ini adalah biaya produksi drive optik. Ini adalah selisih harga antara mikrokomputer dengan drive optik dan yang tidak. Ini bisa mencerminkan keuntungan drive optik, kan? Ini adalah statistik penjualan mikrokomputer dengan drive optik di Hong Kong. Dari tren ini, tidak sulit untuk melihat tren permintaan pasar untuk mikrokomputer dengan drive optik. Seiring dengan terus bertambahnya berkas kita, siapa yang masih mau menggunakan drive disket berkapasitas kecil itu? Lagi pula, cakram optik juga bisa menyimpan video. Bisakah drive disket kecil melakukan itu? Bahkan untuk menyimpan lagu saja sulit. Tentu saja, Feng Yu melakukan riset pasar dan menghabiskan sejumlah uang untuk mengumpulkan statistik pasar komputer mikro di Hong Kong. Karena itulah ia meminta harga yang tinggi. Ini hanyalah tabel statistik untuk Hong Kong dan tidak mewakili apapun. Pasar terbesar kami saat ini berada di daratan, dan masih terdapat perbedaan besar antara daratan dan Hong Kong, tegas Liu Chuanzi. Tuan Liu seharusnya sudah tahu berapa nilainya. Tapi saya tidak berniat melanjutkan pembahasan ini. Jika Lenovo mengizinkan saya berinvestasi lebih banyak, teknologi ini bisa diberikan kepada Lenovo secara gratis, tanpa meminta sepeser pun, kata Feng Yu sambil tersenyum. Dia ingin menggunakan teknologi ini untuk merayu Liu Chuanzi, tetapi tujuan utamanya adalah mendapatkan lebih banyak saham Lenovo. Jika dia tidak bisa langsung menjadi pemegang saham mayoritas, menjadi pemegang saham minoritas pun tidak masalah. Liu Chuanzi menatap Feng Yu. Apa maksud Feng Yu? Berapa banyak yang ingin ia investasikan? Ia bahkan menghadiahkan teknologi drive optik secara gratis. Mungkinkah ia berencana untuk mengambil alih perusahaan? Tuan Feng selalu mengatakan bahwa beliau ingin berinvestasi lebih banyak. Jadi, berapa jumlah investasi spesifik yang ingin beliau investasikan dan berapa porsi saham yang ingin beliau miliki? Tanya Liu Chuanzi. Tuan Liu, tidakkah Anda merasa saham Anda di Lenovo terlalu kecil? Kesuksesan Lenovo saat ini tidak lepas dari kerja keras para pengusaha seperti Anda, kan? Tahukah Anda berapa banyak saham yang didapatkan staf teknis di perusahaan saya? Pak Tua Jiang, Jiang Wanmeng, saya memberinya tambahan 4% saham. Para teknisi di Aihua Pager itu tidak menyumbang sepeser pun, tetapi saya memberi mereka 10% saham. Dan tahukah Anda berapa penghasilan mereka? 10.000 yuan sebulan. Ya, hanya bos yang mendapat 10.000. Yang lain tidak mendapat sebanyak itu. Beberapa teknisi hanya mendapat 200 yuan sebulan. Feng Yu sengaja tidak menjelaskannya terlalu jelas,
hanya agar Liu Chuanzi salah paham dan mengganggu pikirannya. Melihat jari Feng Yu yang terangkat, Liu Chuanzi tercengang. Apa? Bos Feng benar-benar memberi staf teknis bagian yang begitu besar. Dan Lau Jiang dan yang lainnya tidak hanya mendapatkan bagian, mereka juga menerima gaji bulanan sebesar 10.000 yuan. Meskipun lulus dari lembaga penelitian dan bekerja di Lenovo, Liu Chuanzi, bos perusahaan tersebut, hanya berpenghasilan sedikit di atas 1.000 yuan per bulan, dan itu berdasarkan standar Hong Kong. Jika ia mengikuti standar daratan, gaji bulanannya tidak akan melebihi 300 yuan. Perbedaan gaji 10 kali lipat dan selisih saham yang beberapa kali lipat mengguncang Liu Chuanzi. Ia tak bisa menahan diri untuk mengingat keluhan rekan-rekan pengusahanya, yang semuanya merasa CAS memberi mereka terlalu sedikit. Ia telah berusaha membujuk mereka, tetapi kini ia ingin berbicara dengan pimpinan CAS untuk melihat apakah alokasi sahamnya terlalu sedikit. Tunggu, apa maksud Feng Yu? Apa dia bilang setelah mengambil alih Lenovo, dia akan memberi kita lebih banyak saham? Apa dia ingin mengendalikan perusahaan? Liu Chuanzi menatap Feng Yu cukup lama, dan akhirnya tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Tuan Feng, apakah Anda ingin mengambil alih Lenovo? Jika memungkinkan, mengapa tidak? Liu Chuanzi menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Meskipun Lenovo mengklaim sebagai perusahaan swasta, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan perusahaan milik negara. Ada banyak hal yang terlibat di sini, dan saya tidak bisa menjelaskannya secara detail. Singkatnya, kendali individu tidak mungkin. Saya hanya ingin memegang saham pengendali, tetapi kekuasaan perusahaan dapat diserahkan kepada Anda. Selain keuangan, manajemen, dan operasional, saya tidak akan ikut campur. Perusahaan akan membentuk dewan direksi, dan saya akan mendukung Anda untuk menjadi ketua. Feng Yu menunjuk Liu Chuanzi. Apa? Setelah Feng Yu mengambil alih, bukan karena kekuasaan? Aku ketuanya? Jadi kenapa dia menginginkan kendali? Dia belum pernah mendengar ada orang yang rela menyerahkan kekuasaan. Apakah Feng Yu mencoba membodohiku? Atau dia benar-benar berniat melakukan ini? Melihat ketidakpercayaan Liu Chuanzi, Feng Yu tersenyum dan bertanya, Tuan Liu, pernahkah Anda mendengar tentang perusahaan Wahaha? Wahaha, yang jual cairan oral? Tentu saja aku pernah dengar. Ada apa? Liu Chuanzi agak bingung. Pikiran Feng Yu terlalu melayang. Kita sedang membicarakan Lenovo, kenapa tiba-tiba kau membicarakan Wahaha Company? Saya adalah pemegang saham utama Wahaha. Wahaha tidak memiliki dewan direksi, tetapi memiliki direktur eksekutif yang mengambil keputusan bisnis atas nama para pemegang saham. Direktur eksekutif ini adalah Zhong Qingxian, bos asli Wahaha. Saya hanya wakil presiden secara nominal, tanpa tanggung jawab. Saya hanya memberikan saran tentang keputusan bisnis perusahaan, tetapi saya tidak pernah mencampuri keputusan Zhong Qingxian. Liu Chuanzi menatap Feng Yu dengan takjub. Apa? Feng Yu juga pemegang saham utama Wahaha? Berapa banyak bisnis yang dimiliki Tuan Feng ini? Meskipun dia belum pernah bekerja di bidang cairan oral, dia tahu bahwa penjualan Wahaha sangat tinggi. Jadi bagaimana mungkin keuntungannya rendah? Dengan keuntungan sebesar itu, Feng Yu benar-benar rela melepaskan kekuasaannya? Kenapa? Tuan Liu tidak mempercayainya? Haruskah aku mempercayainya? Tanya Liu Chuanzi balik. Karena Tuan Liu kenal Lau Jiang, Anda bisa bertanya kepadanya apakah saya pernah punya andil dalam manajemen Feng Yu Electronics. Selain keuangan, Tuan Jiang sendiri yang membuat semua keputusan personal dan tidak pernah meminta bantuan saya. Energi seseorang terbatas, dan saya tidak mungkin fokus pada semua industri. Bahkan, saya tidak ingin mengelola semua industri tersebut. Begitu pula setelah saya membeli saham Lenovo. Anda mungkin berpikir 100 juta atau 200 juta itu jumlah yang besar, tapi saya sanggup kehilangannya. Kata-kata Feng Yu tidak mencekik Liu Chuanzi sampai mati. 100 atau 200 juta yuan, kerugian yang mampu ia tanggung. Terlalu arogan. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, ternyata memang benar. Tuan Feng punya banyak sekali bisnis, dan masing-masing bisnisnya tampak menghasilkan keuntungan besar. Kapitalisasi pasar semua perusahaan yang disebutkan Feng Yu mencapai lebih dari 200 juta. Apa maksud Tuan Feng? Tanya Liu Chuanzi dengan mata menyipit. Bantu saya mendapatkan hak investasi terbesar. Selama saham gabungan kita melebihi 51%, kita tidak perlu lagi mengurus para birokrat di Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Sejujurnya, mereka sama sekali tidak mengerti bisnis. Jika Anda tidak ada di perusahaan ini, saya bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk berinvestasi di Lenovo. Feng Yu telah menghubungi Liu Chuanzi untuk merekrutnya, tetapi ia menolak karena Lenovo telah menjanjikan saham kepadanya. Namun, saham yang diberikan kepadanya jauh dari memuaskan, terutama jika dibandingkan dengan para eksekutif di perusahaan Feng Yu, sehingga Liu Chuanzi merasa semakin kecewa. Feng Yu telah menjelaskan bahwa ia menginginkan bantuan Liu Chuanzi untuk mendapatkan lebih banyak saham. Uang bukanlah masalah. Dengan begitu, ia akan dapat memberikan Liu Chuanzi kekuasaan dan uang. Ada dua pilihan di hadapannya. Pertama,
Membantu Feng Yu. Sejak saat itu, Liu Chuanzi akan memegang kendali penuh di Lenovo, dan ia tidak akan lagi didikte oleh birokrat yang sama sekali tidak memahami pasar. Hal ini juga akan memungkinkannya untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan secara pribadi. Kedua, tidak membantu Feng Yu. Sekalipun Feng Yu membeli saham, ia tidak akan lagi memiliki kesan yang baik terhadap Liu Chuanzi. Liu Chuanzi mungkin kehilangan kesempatan bagus, dan ide-idenya mungkin tidak akan pernah terwujud lagi. Tuan Feng, Anda mengatakan bahwa semua personel manajemen teknis perusahaan Anda bisa mendapatkan imbalan ekuitas yang baik? Liu Chuanzi membuat keputusan. Tentu saja. Di Lenovo juga sama. Saya akan membahasnya di rapat pemegang saham. Saya tidak bisa menjamin bisa memberi Anda terlalu banyak, tapi menurut saya Anda hanya punya 1% saham sekarang, itu terlalu sedikit. Seharusnya minimal 3%, kan? Dan para pendiri lainnya juga seharusnya menerima imbalan ekuitas. Mata Liu Chuanzi berbinar. Feng Yu begitu murah hati. Rela memberinya begitu banyak ekuitas? Ia menghitung bahwa gabungan saham para pendiri berjumlah sekitar 8%. Awalnya, ia berharap setelah investasi Feng Yu, ekuitas mereka tidak akan terdilusi. Artinya mereka masih memegang 8%. Sekarang tampaknya Feng Yu akan memberi mereka jauh lebih banyak dari yang ia bayangkan. Namun, bagaimana cara melaporkan hal ini kepada pimpinan Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok merupakan masalah yang membingungkan Liu Chuanzi. Menurut laporan sebelumnya, 50 juta yuan akan cukup untuk operasional perusahaan dan mendirikan divisi komputer mikro. Bagaimana ia bisa membuat pimpinan menyetujui investasi Feng Yu lebih dari 100 juta yuan? Sekalipun teknologi penggerak optik itu ada, para pemimpinnya pasti tidak akan setuju. Perusahaan itu menguntungkan. Jadi mengapa mereka membiarkan orang lain berinvestasi dan mengurangi ekuitasnya? Melihat Liu Chuanzi terdiam lagi, Feng Yu bertanya, Bos Liu, apakah ada hal lain yang mengganggu Anda? Ini tidak mudah. Tuan Feng ingin menginvestasikan terlalu banyak uang, dan para pemimpin mungkin tidak setuju. Teknologi drive optik saja tidak cukup untuk meyakinkan para pemimpin. Liu Chuanzi mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana kalau kamu bilang ke bosmu kalau aku masih pemegang saham terbesar ketiga Microsoft? Kata Feng Yu sambil tersenyum. Apa katamu? Pemegang saham terbesar ketiga di perusahaan mana? Liu Chuanzi mengira dia salah dengar. Amerika? Microsoft? Microsoft yang mengembangkan sistem Windows. Feng Yu menjelaskan. Apakah Anda pemegang saham Microsoft? Sebagai pemegang saham terbesar ketiga, saya tidak memiliki banyak ekuitas dan wewenang dalam pengambilan keputusan. Tetapi saya seharusnya tidak kesulitan memfasilitasi kemitraan antara Microsoft dan Lenovo. Microsoft saat ini merupakan vendor sistem operasi terpopuler bagi produsen komputer mikro, dan mereka telah merilis banyak sekali perangkat lunak aplikasi yang sangat bermanfaat. Jika kami dapat berkolaborasi dengan Microsoft dan memproduksi versi bahasa Mandarin dari perangkat lunak aplikasi mereka, berapa banyak keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan? Napas Liu Chuanzi memburu. Ia melihat peluang bisnis yang sangat besar di sana. Jika mereka bisa berkolaborasi dengan perusahaan perangkat lunak kelas dunia seperti itu, keuntungan bagi Lenovo akan sangat besar. Mereka tidak hanya akan meraup keuntungan besar, tetapi juga akan meningkatkan teknologi Lenovo, memberinya keyakinan yang lebih besar untuk mendominasi pasar Tiongkok. Tuan Feng, saya tahu cara bicara dengan bos sekarang. Nah, Tuan Feng, bisakah Anda memberitahu saya berapa batas bawah Anda untuk saham-saham itu? 35%? Semakin banyak semakin baik. Bisa dengan harga premium. Jika Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok bersedia menjual seluruh sahamnya kepada saya bisa membelinya dengan harga 4 kali lipat. Saya harap rasio kepemilikan saham Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok juga akan berkurang hingga di bawah 50%. Selama ada 35%, pemegang saham mayoritas dapat dicegah untuk mengambil keputusan akhir. Mengenai apakah ia dapat mengendalikan perusahaan, Feng Yu tidak memiliki harapan yang terlalu tinggi. Kalau dia bisa, itu bagus sekali, tapi kalau tidak, itu juga tidak masalah. Tentu saja, kalau dia bisa memegang lebih banyak saham, dia tidak akan keberatan dengan preminya. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, dia bisa meraup keuntungan 10 kali lipat. Baiklah, Tuan Feng, saya rasa kita telah mencapai konsensus awal. Saya harap Tuan Feng dapat pergi ke Beijing dalam waktu dekat dan berdiskusi dengan para pemimpin Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Tentu saja tidak masalah, sudah beres. Feng Yu mengangkat sudut mulutnya. Liu Chuanzi sangat gembira menerima janji Feng Yu. Ia mengumpulkan beberapa pengusaha untuk membahas cara bernegosiasi dengan para pemimpin Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Ketika orang-orang ini mengetahui bahwa investasi Feng Yu tidak akan mengurangi rasio kepemilikan saham mereka tetapi malah akan meningkatkannya, mereka langsung berpikiran sama dengan Liu Chuanzi. Mereka harus mendorong Feng Yu untuk membeli saham. Ini juga kesempatan yang sangat langka bagi mereka. Mereka keluar dari lembaga penelitian dengan modal 200.000 yuan, mendirikan Lenovo, dan mengembangkannya hingga skala saat ini. Adakah yang bisa melakukan ini?
Dan karena para petinggi telah menyetujui reformasi kepemilikan saham perusahaan, mengapa mereka tidak bisa diberi lebih banyak saham? Lihatlah betapa murah hatinya Tuan Feng. Tanpa campur tangan Feng Yu, mereka mungkin hanya akan mengeluh tentang sedikitnya saham yang mereka terima, dan tidak akan ada cara lain untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan bagi diri mereka sendiri. Lagi pula, jika mereka meninggalkan Lenovo, seperti dua orang yang pergi 2 tahun lalu, mereka tidak akan lebih baik dari sekarang. Namun, situasinya berbeda sekarang. Bukankah Liu Chuanzi pernah berkata bahwa jika Feng Yu menjadi pemegang saham utama, ia akan mengusulkan dalam rapat umum pemegang saham untuk memberikan bonus saham kepada manajemen. Ia juga akan memberikan bonus saham kepada staf teknis untuk meningkatkan kohesi perusahaan. Hal ini memudahkan mereka mengelola perusahaan dan menghasilkan lebih banyak keuntungan. Perusahaan juga memiliki modal yang besar, sehingga memungkinkannya tumbuh bahkan tanpa melantai di bursa. Dan setelah melantai di bursa, harga sahamnya pasti akan naik lebih cepat lagi. Dengan saham, jika perusahaan menghasilkan laba, mereka bisa mendapatkan lebih banyak dividen di akhir tahun. Dengan begitu, mereka akan memiliki cukup uang di masa depan untuk melakukan hal-hal yang ingin mereka lakukan tetapi sebelumnya tidak dapat mereka lakukan. Setelah menyatukan gagasan, Liu Chuanzi meminta mereka untuk melapor kepada pimpinan masing-masing dan meminta dukungan. Ia sendiri juga mulai menghubungi para pimpinan terkait untuk memfasilitasi masalah ini. Dekan Li, Tuan Feng tidak hanya punya modal, tapi juga teknologi dan koneksi. Membiarkannya berinvestasi akan sangat bermanfaat bagi perkembangan perusahaan kita di masa depan. Bagaimana kau tahu kalau yang dia katakan itu bukan bualan? Kenapa aku tidak pernah mendengar dia pemegang saham terbesar ketiga Microsoft? Bukankah Microsoft hanya punya 2 pemegang saham utama? Tanya Din Li balik. Dia bilang ini bisa dituliskan dalam kontrak, dan saya yakin dia tidak berbohong kepada kita. Lagi pula, Dekan Li mungkin tidak tahu bahwa setiap bisnis atas nama Tuan Feng sangat menguntungkan. Apa itu? Bukankah itu hanya kartu angin dan hujan? Bukan cuma itu, ada juga merek Aihua. Teknologi drive optik itu berasal dari Aihua. Dia juga pemegang saham utama Wahaha, perusahaan yang menjual cairan oral. Aku ingat cucumu juga minum itu, kan? Dan dia juga pemegang saham utama Songjiang Automobile Manufacturing Company. Perusahaan besar itu asetnya hampir 2 miliar. Liu Chuanzi sengaja menekankan kata 2 miliar. Soal kepemilikan saham, kami tidak keberatan. Tapi beliau ingin mengambil alih 49%, yang mana tidak mudah untuk ditangani. Bagaimana saya bisa menjelaskan kepada atasan saya bahwa saham Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok akan dikurangi begitu banyak secara tiba-tiba? Tanya Dekan Li. Dia sudah menginvestasikan banyak uang. Bagaimana kita bisa mengembangkan perusahaan ini tanpa uang? Bagaimana kita bisa bersaing dengan perusahaan asing yang besar? Bukankah awalnya kita mendirikan perusahaan ini untuk meningkatkan kemampuan teknik elektronik negara kita? Kata-kata Liu Chuanzi menyentuh hati Dekan Li. Saat itu, mikrokomputer masih merupakan hal baru di luar negeri, dan bahkan lebih langka lagi di Tiongkok. Ia telah mengalokasikan 200.000 yuan untuk Liu Chuanzi dan timnya, pada dasarnya hanya sebagai percobaan, tetapi secara terbuka menyatakan bahwa dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kemampuan teknik elektronik nasional. Kini, perkembangan Lenovo ternyata sangat baik, yang membuatnya bisa dipromosikan dari wakil presiden menjadi presiden. Yang ia inginkan bukanlah uang, melainkan prestasi yang bisa ditunjukkan, prestasi yang memungkinkannya terus menapaki jenjang karir. Dan prestasi-prestasi ini tak terpisahkan dari orang-orang seperti Liu Chuanzi. Dia tahu betul bahwa tanpa Liu Chuanzi dan yang lainnya, Lenovo pasti tidak akan sebesar sekarang ini, dan kehilangan Liu Chuanzi dan yang lainnya akan menjadi bencana yang tak tertahankan bagi Lenovo. Tanpa Liu Chuanzi dan timnya, pengembangan produk pasti akan mengalami kemunduran teknologi jika pihak lain mencoba mengambil alih. Dalam hal penjualan produk, banyak perusahaan hanya mengenali Liu Chuanzi dan timnya, dan tidak mengenali merek Lenovo sama sekali. Dia bahkan mendengar bahwa lebih dari satu perusahaan asing besar menawarkan gaji tinggi untuk merekrut Liu Chuanzi dan yang lainnya, dan bahkan berjanji memberikan insentif ekuitas tertentu. Inilah sebabnya ia setuju tanpa ragu ketika Liu Chuanzi mengusulkan reformasi kepemilikan saham. Tanpa saham, orang-orang yang krusial bagi Lenovo ini akan pergi. Karena dia sudah menginvestasikan begitu banyak uang, mengapa kita perlu go public? Bukankah kita punya cukup uang untuk memulai divisi mikrokomputer secara langsung? Tanya Dekan Li sambil mengerutkan kening. Soal go public atau tidak sebenarnya tidak penting. Kalau perusahaan punya dana yang cukup, masih bisa go public. Kita bahkan bisa menggabungkan Lenovo Hong Kong dan Lenovo Beijing, lalu go public bersama-sama. Go public dengan kapitalisasi pasar 100 juta dolar AS sama sekali berbeda dengan go public dengan kapitalisasi pasar 500 juta dolar AS, kata Liu Chuanzi. Lagi pula, lembaga kami selalu kekurangan dana. Kali ini kita bisa menjual sebagian dananya ke Feng Yu. Dan lembaga ini akan punya dana untuk diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan proyek-proyek lain. Meskipun Lenovo berkembang sangat pesat, ada satu hal yang membuat pimpinan Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok tidak senang.
Lenovo secara konsisten meraih keuntungan, tetapi tidak pernah menyerahkan 1 sen pun keuntungannya kepada pemerintah. Semua uang yang diperoleh dihabiskan begitu saja oleh Liu Chuanzi. Namun Liu Chuanzi tidak menghabiskan uang secara sembarangan. Setiap sen yang ia belanjakan dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, sehingga orang tidak dapat mengkritiknya. Liu Chuanzi selalu mengatakan bahwa perusahaan sedang dalam tahap pengembangan dan membutuhkan dana dalam segala aspek, sehingga tidak dapat menghasilkan laba. Namun, yang lain tidak berpendapat demikian. Bayangkan kedua perusahaan tersebut, dengan nilai pasar hampir 200 juta yuan, apakah 2 juta yuan terlalu besar? Namun Liu Chuanzi menolak memberikannya, bahkan 20.000 yuan pun tidak, apalagi 2 juta. Ia menolak membuka pintu, karena jika ia membukanya, jika ia memberi 2 juta hari ini dan 2 juta besok, rantai modal perusahaan pasti akan putus. Dekan Li, yang selalu mendukungnya, juga berada dalam dilema. Ia sangat senang melihat Lenovo semakin berkembang, tetapi Lenovo belum memberinya uang sepeser pun, yang membuatnya sangat sulit. Jadi menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tanya Dekan Li. Saya jamin saham yang dijual rumah sakit kepada Tuan Feng harganya 3 kali lipat dari harga pasar. Tegas Liu Chuanzi. 3 kali lipat? Bagaimana mungkin? Dia punya bisnis sebesar itu dan dia bukan orang bodoh. Jadi bagaimana mungkin dia memberi harga 3 kali lipat? Seru Dekan Li. Tidak hanya itu, kita juga bisa memastikan bahwa investasi Feng Yu tidak boleh mendilusi saham para manajer kita. Dengan begitu, meskipun Feng Yu membayar lebih, kita bisa memastikan bahwa kita tetap memegang kendali penuh atas Lenovo. Lanjut Liu Chuanzi. Sahammu tidak akan terdilusi? Bukankah itu berarti saham kita akan semakin terdilusi? Tanya Dekan Li sambil mengerutkan kening. Saya janji tidak akan. Selama pimpinan setuju, saya jamin kita tidak akan rugi. Pak Feng adalah pemodal Ventura, dan dia menunggu untuk menguangkan setelah perusahaan go public. Jika kita menguangkan sekarang, itu tidak akan sulit bagimu. Dalam 2 tahun, ketika kita punya cukup uang, kita bisa membeli kembali sahamnya dan menjamin saham pengendali Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Bahkan sekarang, kita yang memegang keputusan akhir tentang Lenovo. Keduanya mengobrol sebentar, dan Dekan Li berkata kepada Liu Chuanzi, kita perlu mengadakan rapat untuk membahas ini. Kamu sebaiknya kembali dulu. Setelah meninggalkan kantor Dekan Li, Liu Chuanzi tahu dia akan berhasil. Din, apa katamu? Liu Chuanzi melaporkan kepadamu bahwa jika kita menjual saham kita kepada Tuan Feng itu, dia bisa bernegosiasi 3 kali lipat harga pasar? Tanya Wakil Presiden Zhao dengan nada tak percaya. Itulah yang dia katakan padaku, dan dia menjamin itu akan berhasil. Bagaimana dia bisa sukses? Siapa yang mau membayar 3 kali lipat harga untuk sesuatu? Apa Liu Chuanzi pikir dia bodoh? Sekalipun dia tahu dia kaya, dia hanya pernah mendengar tentang pengusaha yang lebih pintar dari yang sebelumnya, tidak pernah mendengar tentang mereka yang lebih bodoh dari yang sebelumnya. Bagaimana mungkin orang bodoh bisa menjalankan bisnis sebesar itu?